Xiao Ling melihat ke arah prajurit sihir tingkat rendah yang bergegas ke depan, lalu berkata kepada Xiao Hong, kita sudah lama tidak membuat jurus baru. Ayo buat jurus baru kali ini. Gerakan apa yang bisa aku buat? Xiao Hong bertanya dengan tenang, tidak merasa gugup sama sekali karena senjata sihir tingkat rendah bergegas dari sisi yang berlawanan. Gunakan energi pertarungan logam untuk menerapkan level ke-10, Jinpen Porui, kata Xiao Ling. Oke, Xiao Hong mengangguk. Kalau begitu jurus kita disebut naga ganda bermain mutiara, kata Xiao Ling sambil tersenyum, tangan manusia Xiao Ling menyatu menjadi satu, dan menyatu dengan langit dan bumi, langsung berubah menjadi baskom emas besar, tapi ini baskom emas berwarna merah. Baskom emasnya pecah, teriak Xiao Hong Jiao, dan dia juga berubah menjadi baskom emas, tapi baskom emas ini juga berwarna merah. Setelah berubah menjadi dua baskom emas merah, kedua baskom emas itu berputar secara gila-gilaan, dan kemudian berubah menjadi dua naga merah raksasa. Di depan naga merah raksasa itu, bola api merah besar sebenarnya dihasilkan lebih kuat dari kombinasi naga ganda yang digunakan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong sebelumnya. Melihat bola api di langit, para master di dunia Buddhis sangat terkejut. Si Tian tidak percaya kedua gadis ini bisa melakukan gerakan sekuat itu. Bahkan jika dia harus menahan bola api, dia mungkin akan terluka parah. Sang Buddha juga sangat terkejut, ia tidak menyangka bahwa Xiao Ling dan Xiao Hong, yang saat itu bahkan tidak dapat menantang Bodhisattva Sitigarba, telah berkembang sedemikian rupa sekarang. Bodhisattva Sitigarba melihat jurus dahsyat ini dan mulutnya penuh dengan kepahitan. Ia masih berada di level Qizun, level 18, sedangkan Xiao Ling dan Xiao Hong tidak hanya mencapai level 19 Qizun dalam kemampuan bertarung tunggal, jurusnya, yang mereka gunakan bersama-sama sekarang telah mencapai level 21 Qizun. Dia akan mati jika menghadapi salah satu gerakan ini. Longge memandang bola api itu dengan terkejut tetapi juga sedikit lega di wajahnya. Dia memanfaatkan hati Xiao Ling yang suka berperang untuk membiarkan Xiao Ling mengembangkan gerakan baru setelah pertempuran sengit, sehingga memberi Xiao Ling dan Xiao Hong kemampuan untuk bertarung bersama, jadi dia merasa provokasinya efektif. Dengan gabungan kekuatan Xiao Ling dan Xiao Hong, mereka akan lebih percaya diri dalam merebut harta karun di dalamnya setelah memasuki harta karun Dewa Perang. Qilin Xiaobai dan Qilin Xiaoqiang saling memandang dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tampaknya akan sangat sulit bagi mereka untuk melampaui istri mereka dalam level pertempuran dalam kehidupan ini. Tang Yidao dan yang lainnya melihat gerakan kuat Xiao Ling dan Xiao Hong, mereka terkejut dan bahagia karena mereka, Xiao Ling dan Xiao Hong adalah rekan mereka, bukan musuh. Saat Longge dan yang lainnya berpikir, Xiao Ling dan Xiao Hong berubah menjadi dua naga dan bergegas maju dengan manik api yang kuat. Naga ganda bermain mutiara melihat bola api merah menyala meluncur ke depan, sementara naga merah yang ditransformasikan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong berputar dan mengikuti di belakang. Boom! Bola api merah menyala menghantam pasukan lebih dari 2000 tentara sihir tingkat rendah, dan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam ledakan dahsyat tersebut, awan jamur raksasa naik ke langit, dan gelombang kejut yang sangat besar menyebar ke segala arah. Ketika serangan itu datang, lebih dari 2000 prajurit dewa tingkat rendah yang dibombardir langsung berubah menjadi bubuk setelah tersapu oleh gelombang kejut yang dahsyat. Setelah melakukan gerakan ini, dua naga merah raksasa di langit menghilang, dan Xiao Ling dan Xiao Hong muncul di langit dengan wajah pucat, dan kemudian tersedot ke tanah oleh kekuatan pengikat yang kuat dari planet dewa. Qilin Xiaobai dan Qilin Xiaoqiang bergegas menangkap Xiao Ling dan Xiao Hong. Setelah Qilin Xiaobai dan Qilin Xiaoqiang menangkap Xiao Ling dan Xiao Hong, Xiao Ling tersenyum pucat dan berkata langkah ini luar biasa. Luar biasa, kata Qilin Xiaobai. Sepertinya kita perlu istirahat beberapa jam untuk memulihkan semangat juang dan kekuatan mental kita. Meski jurus ini ampuh, kita tidak bisa menggunakannya terlalu banyak, kata Xiao Hong sambil masam senyum. Haha, sungguh luar biasa memiliki jurus sekuat itu. Kami akan melindungimu setelah kamu menggunakannya. Qilin Xiaoqiang tertawa, lalu berlari kembali ke kamp sambil menggendong Xiao Hong. Pada saat ini, sebuah lubang melingkar dengan radius ratusan mil terbentuk di tanah tempat mutiara bermain naga ganda dibombardir. Di sekitar lubang melingkar, terdapat armor senjata dewa tingkat rendah yang tersebar sudah lama hancur berkeping-keping. Sedangkan untuk prajurit dewa tingkat rendah, mereka semua menjadi sampah, dan tidak ada satupun yang bisa lepas dari jiwa mereka. Melihat Xiao Ling dalam pelukan Qilin Xiaobai dan Xiao Hong dalam pelukan Qilin Xiaoqiang, Longge mengacungkan jempol, lalu tersenyum dan berkata Xiao Ling, Xiao Hong, sungguh menakjubkan bahwa kamu telah mengembangkan jurus yang begitu kuat. Kakak Long, kamu memaksaku. Xiao Ling cemberut dan berkata, haha, dengan gerakan yang begitu kuat, kita tidak akan takut melewati level nanti, kata Longge sambil tersenyum, dan kemudian melihat ke lubang yang dalam jarak 100 mil, diam-diam menghela nafas dalam hatinya pada lubang besar itu kekuatan, bahkan dengan kekuatan Longge.
Jika kamu melawan dengan keras, kebanyakan dari mereka mungkin akan terluka parah. Ini adalah planet para dewa. Planet para dewa jauh lebih keras daripada planet neraka. Jika sebuah planet dengan radius 100 mil dapat diledakkan di planet ini, mungkin itu adalah sebuah kawah dengan radius ribuan mil di neraka. Dengan kata lain, langkah yang digunakan bersama oleh Xiao Ling dan Xiao Hong dapat secara langsung menghancurkan kota salah satu dari 8 keluarga bangsawan. Memikirkan hal ini, Long Ge terkejut lagi, lalu berkata ayo pergi ke ruang tunggu di lantai 96. Setelah mengatakan itu, Long Ge memimpin dengan mengantar Tao Ti Xiaohai ke ruang tunggu di lantai 96. Qilin Xiaobai dan yang lainnya juga masuk ke ruang tunggu di lantai 96. Di kastil pusat senjata sihir tingkat rendah di lantai 95, lebih dari 100.000 tentara sihir tingkat rendah di bawah melihat ke layar besar di tengah kastil dengan kaget masih dalam kondisi yang dalam. Di tengah keterkejutan, seluruh kastil menjadi sunyi. Mungkin mereka berpikir jika mereka yang dibombardir, mereka akan menghilang di antara langit dan bumi. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka masih mengalami mimpi buruk. Adegan dalam mimpi buruk mereka adalah ledakan besar itu, seolah-olah mereka berada dalam ledakan besar itu, dan mereka sering terbangun oleh mimpi buruk tersebut dan tidak bisa tidur dalam waktu yang lama. Di ruang tunggu di lantai 96, Long Ge dan yang lainnya sedang duduk mengelilingi meja. Setelah seharian bertarung sengit, Long Ge dan yang lainnya sedikit lelah. Menikmati makanan lezat adalah cara terbaik untuk bersantai untuk maju ke tingkat berikutnya. Xiao Ling, Xiao Hong, kalian sangat kuat. Bersama-sama, kalian berdua jauh lebih baik dariku, kata Tang Yidao pada Xiao Ling dan Xiao Hong. Saat ini, Xiao Ling dan Xiao Hong sudah sedikit pulih dan sedang minum minuman yang enak. Haha, tidak apa-apa. Ini adalah jurus yang kami buat sendiri. Kamu juga bisa membuat jurus sendiri, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Ya, Yida, bukankah kamu sendiri yang membuat kemarahan Shenlong ke-6 dari 6 jurus pembasmi dewa? Tidak bisakah kamu membuat jurus baru? Kata Yao Tian di sampingnya. Ketika Tang Yidao mendengar ini, matanya berbinar, dan dia sepertinya punya beberapa ide, lalu berkata oke, saya akan mundur, dan saya pasti akan membuat gerakan baru dalam 3 hari. Setelah mengatakan itu, Tang Yidao mengabaikan Long Ge dan yang lainnya dan langsung masuk ke sebuah ruangan di ruang tunggu untuk mundur. Long Ge tidak peduli sama sekali, karena hanya dengan semangat seperti itu seluruh tim dapat membuat kemajuan yang berkelanjutan. Sepertinya kita harus mundur, kalau tidak kita akan terlalu dipermalukan oleh kedua gadis kecil ini, kata Qilin Xiaobai, dan berdiri bersama Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang, dan menemukan ruang untuk mundur. Ketika Long Ge melihat situasi ini, dia langsung tertawa dan berkata haha, itu saja, semuanya akan berlatih lebih dari 3 hari. Pada hari keempat, kita akan menerobos ke lantai 96. Long Ge tersenyum dan berkata, meraih tangan Huo Wu dan hendak mundur bersama, yang membuat wajah Huo Wu memerah. Dalam 3 hari berikutnya, tidak hanya Tang Yidao yang mundur, tetapi hampir semua orang juga mundur. Hanya Xiao Ling dan Xiao Hong, yang telah merangsang semua orang, dengan santai menikmati makanan di ruang tunggu. Di ruangan tempat Tang Yidao berada, Tang Yidao sedang duduk bersila, mengingat dalam benaknya 6 gerakan membasmi dewa yang telah dia gunakan sebelumnya. 6 gaya pembasmi dewa gaya pertama, seni bayangan-bayangan gaya kedua, seni bayangan gaya ketiga, seni dewa gila gaya keempat, tenggorokan bayangan darah gaya kelima, kekerasan berburu bayangan teknik menghancurkan dewa. Tang Yidao menemukan bahwa dalam 6 gaya pembasmi dewa, setiap gerakan merangsang batas tubuhnya, dan kemudian menggunakan kekuatan tempur yang lebih kuat. Tang Yidao bahkan memanfaatkan prinsip ini seni dewa untuk menggandakan kekuatan mental, semangat juang, dan kecepatannya. Setelah menggunakan seni dewa gila dan seni penghancur dewa, Tang Yidao menemukan bahwa tubuhnya telah distimulasi hingga batasnya. Setelah seharian mengasingkan diri, Tang Yidao sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin membuat gerakan baru sendiri, karena tubuhnya telah berkembang hingga batasnya. Qizun level 20 sudah menjadi batasnya, kecuali dia bisa mendapatkan artefak yang lebih kuat, atau selamat dari kesengsaraan ilahi, tetapi hal ini mustahil dilakukan saat ini. Tang Yidao mengerutkan kening dan berpikir keras tubuhku telah berkembang hingga batasnya. Tingkat pertarungan seseorang telah mencapai Qizun level 20. Bahkan Xiao Ling dan Xiao Hong, tidak satupun dari mereka yang menjadi lawanku saat bertarung sendirian, tapi mereka adalah sangat kuat bersama-sama. Sayangnya, level pertarungan Guai-Guai terlalu lemah, jadi tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengannya. Ini akan membatasi level pertarungan saya. Tang Yidao memikirkannya. Setelah beberapa hari, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Tang Yidao karena tingkat pertarungan saya telah mencapai batasnya sendirian, dapatkah saya bergabung dengan orang lain? Tidak mungkin untuk bergabung dengan Guai-Guai, tetapi saya dapat menggabungkannya dengan tungganganku, Yaizen Xiaodou.
Meskipun level pertarungan Yaizen Xiaodou relatif rendah, aku bisa menggunakan semangat juangnya untuk melepaskannya bersama dengan kekuatan mentalku. Memikirkannya, Tang Yidao mengirim pesan ke Yaizen Xiaodou, masuk. Sebagai tunggangan Tang Yidao, Yaizen Xiaodou akan menerima transmisi suara Tang Yidao selama dia berada dalam jarak 1000 mil. Oleh karena itu, setelah menerima transmisi suara Tang Yidao di luar ruang tunggu, dia masuk dengan ragu. Apa yang terjadi dengan tuannya? Dia mengasingkan diri selama 2 hari dan tiba-tiba memintaku untuk masuk. Dia seharusnya meminta Yao Tian untuk masuk. Apakah dia mengubah seleranya? Yaizen Xiaodou berpikir dengan liar, lalu berjalan ke rumah Tang Yidao ruang. Melihat Jizu Xiaodou yang telah berubah menjadi bentuk manusia, mata Tang Yidao bersinar terang untuk menghadapiku. Kita harus menggunakan semangat juang Jizu Xiaodou, dan kemudian menggunakan gerakan yang lebih kuat. Melihat sorot mata Tang Yidao, Yaizi Xiaodou merasakan hawa dingin di hatinya dan melipat tangan di dada, meskipun dia seorang laki-laki. Tang Yidao mengabaikan gerakan Yaizi Xiaodou, lalu berkata sambil tersenyum, "Xiaodou, aku ingin bergabung denganmu." Ketika Yaizen Xiaodou mendengar kata-kata ini, dia hampir pingsan dan berpikir pusing di dalam hatinya. Sudah berakhir, kebijaksanaan hidupku sudah berakhir. Melihat Yaizi Xiaodou yang bergoyang, Tang Yidao mengerutkan kening dan berkata, "Xiaodou, apa yang kamu lakukan? Saya ingin berlatih gerakan bersamamu, dan gerakan ini adalah keterampilan gabungan." Keterampilan gabungan. Yaizen Xiaodou terbangun dari kesurupannya, lalu memandang Tang Yidao dan berkata, "Ya, jurus ke-7 dari 7 jurus membasmi Dewa Hesen Jue adalah keterampilan gabungan, seperti perpaduan pertarungan Qi setelah Xiao Ling dan Xiao Hong bergabung. Dengan cara ini, level pertarungan kita akan ditingkatkan," Tang Yidao dikatakan. Mendengar ini, Yaizen Xiaodou menunjukkan perasaan lega di wajahnya. Sepertinya dia salah berpikir. Kemudian dia memikirkan keterampilan gabungannya. Dia berkata sambil tersenyum masam, "Tuan, ini sepertinya agak sulit. Pertarunganku levelnya adalah Qizun tingkat ke-13, dan level pertarunganmu adalah Qizun tingkat ke-20. Kami terlalu berbeda. Tidak mungkin menggunakan kekuatan gabungan seperti Xiao Ling dan Xiao Hong memiliki tingkat tempur Qizun. Saya menghormati Anda sebagai master tingkat 19. Tang Yidao tersenyum dan mengangguk, "Baiklah, saya sudah memikirkan masalah ini. Kekuatan kerjasama kita mungkin tidak sebaik Xiao Ling dan Xiao Hong, tetapi hampir sama, tetapi metodenya sedikit berubah. Potensi fisik saya telah dirangsang hingga batasnya, dan semangat juang fisikmu belum mencapai batasnya." "Ya, memang benar, dalam hal semangat juang total, saya mungkin memiliki lebih dari Anda, Guru, tetapi kekuatan gerakan saya sangat lemah," kata Yaizen Xiaodou. "Ini karena kekuatan mentalmu relatif lemah. Jika aku bisa menggunakan semangat juangmu dan menggabungkannya dengan kekuatan mentalku, aku yakin kekuatan gabungan kita akan mencapai level Qizun level 21, kata Tang Yidao. Ketika Yaizen Xiaodou mendengar ini, dia langsung bertanya bagaimana cara berlatih Hesen Jue ini. "Tentu saja kamu harus melatihnya," kata Tang Yidao, lalu meminta Yasu Xiaodou untuk berubah menjadi tubuhnya sendiri, dan keduanya mencoba teknik Hesen bersama-sama di dalam ruangan. Pada saat ini, di kamar Long Ge dan Huo Wu, Long Ge dan Huo Wu sedang menikmati kebahagiaan. Kekuatan mental Long Ge menyapu ruang tunggu Tang Yidao, dan dia segera tersenyum dan berkata, "Baiklah." Yidao akhirnya memikirkan sebuah terobosan. "Saya yakin setelah terobosan ini, kekuatan gerakannya akan mencapai level 21 Qizun. Sangat kuat. Bagaimana jika dibandingkan dengan tim Xiao Ling dan Xiao Hong? Kekuatannya seharusnya lebih lemah dari Xiao Ling dan Xiao Hong, tapi hampir sama," kata Long Ge. "Jika Yidao juga memiliki jurus yang begitu kuat, maka kita akan mendapatkan banyak harta karun setelah memasuki harta karun Dewa Perang," kata Huo Wu sambil tersenyum. "Yah, aku selalu merasa ada sesuatu yang memanggilku di dalam harta karun Dewa Perang. Bahkan ketika aku sedang bermimpi, aku sering memimpikannya. Harta macam apa ini?" Long Ge berkata sambil mengerutkan kening. "Haha, saya memiliki Bi Xiaobei. Saya yakin keberuntungan kita akan sangat baik. Jangan terlalu banyak berpikir," kata Huo Wu sambil tersenyum. "Jika kamu tidak ingin melakukan sebanyak itu berarti kamu harus berbuat lebih banyak," kata Long Ge sambil tersenyum sambil melihat tubuh langsing Huo Wu. Di kamar ketiga kilin bersaudara juga mempelajari keterampilan alami mereka. Karena kekuatan Xiao Ling dan Xiao Hong, kilin Xiao Bai dan kilin Xiao Qiang sangat tertekan, sehingga mereka juga harus mengembangkan jurus yang lebih kuat. "Xiao Ling dan Xiao Hong sangat bagus, kami harus bekerja keras," kata kilin Xiao Bai. "Yah, satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan bakat dan keterampilan kita sebanyak mungkin. Sekarang kita bertiga menggunakan perlambatan waktu bersama-sama, yang bisa memperlambat aliran waktu sebanyak 20.
Jika kita bisa melangkah lebih jauh, kekuatan kita kerjasama akan semakin besar, kata Qilin Xiaoqiang. Yah, jika kita bisa memperlambat aliran waktu sebanyak 30, meskipun kekuatan serangan kita tidak sekuat Xiaoling dan Xiaohong, kemampuan tempur kita secara keseluruhan akan sangat kuat, kata Qilin Xiaobai. Oke, ayolah, kata Qilin Xiaoqiang. Karena itu, ketiga Qilin bersaudara mulai bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mental mereka, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk memperlambat waktu. Oleh karena itu, ketiga Qilin bersaudara pun mulai mundur dengan serius. Mungkin waktu retret mereka akan lebih dari 3 hari, namun meski melebihi 3 hari, Long Ge dan yang lainnya tidak akan cemas, karena yang terpenting adalah meningkatkan kualitas kekuatan tim mereka, dan mereka tidak peduli siapa yang menerobos ke lantai 100 terlebih dahulu. Bagaimanapun, tidak peduli tim mana yang mencapai lantai 100, mereka harus menunggu sampai tim lain mencapai lantai 100 sebelum mereka dapat membuka dewa. Harta karun perang pada saat yang sama, jadi Long Ge dan yang lainnya tidak terburu-buru. Saat ketiga bersaudara Qilin sedang mundur, Xuanyuan Qingwu, Yao Tian, dan Xiao Xing juga sedang mundur. Namun, Xuanyuan Qingwu tidak berani berlatih lagi karena dia sudah samar-samar merasakan bencana ilahi rasakan secara akurat datangnya malapetaka ilahi, dan ini pada saat itu, mereka belum memasuki harta karun Dewa Perang, dan Xuanyuan Xiaoyu serta dia belum mendapatkan harta karun itu, oleh karena itu, dia tidak berani berlatih saat ini awal, dan mereka tidak memiliki harta yang bagus untuk melawan kesengsaraan ilahi. Kemudian kemungkinan mereka gagal mengatasi kesengsaraan itu sangat tinggi. Yao Tian bisa berlatih. Dia memasuki Taoisme melalui alkimia, jadi dia sekarang ingin menyempurnakan ramuan di atas tingkat ke-8 untuk meningkatkan kekuatan mental dan kekuatan serangannya. Murong Xiaoxing memasuki Taoisme melalui penyamaran. Dia sekarang menggunakan penyamaran untuk menggabungkan dirinya antara langit dan bumi, menyembunyikan dirinya dengan lebih baik, untuk mencapai tujuan serangan diam-diam. Selain Yao Tian dan yang lainnya, binatang suci itu juga berlatih dengan serius. Mereka yang belum mencapai Qizun tingkat 9 mencoba yang terbaik untuk menyerap air dari kolam malaikat dalam beberapa hari terakhir untuk mencapai tingkat ke-9 dari Qizun. Mereka yang belum mencapai tingkat ke-9 Qizun. Kemudian mereka bertarung satu sama lain dan meningkat dalam pertempuran. Adapun para master di dunia Buddhis, Sitian, utusan Buddha dari alam kedewaan, tidak berani berlatih. Begitu dia mencapai tingkat jenderal kedewaan tingkat rendah, dia akan terpengaruh oleh hukum surga dan bumi dan langsung dipindahkan kembali ke alam dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Oleh karena itu, dia tidak berani berlatih harta karun Dewa Perang. Buddha dan yang lainnya tidak berani berlatih, karena masing-masing dari mereka berada di puncak Qizun tingkat ke-9. Dengan sedikit latihan, mereka mungkin merasakan malapetaka kedewaan yang tidak berani berlatih untuk meningkatkan level pertarungannya, tetapi mereka juga menggunakan waktu ini untuk mendiskusikan beberapa taktik, karena mereka merasa terancam oleh kekuatan Xiao Ling dan Xiao Hong. Jika mereka tidak mengembangkan taktik baru, mereka mungkin tidak akan mendapatkan apapun darinya harta karun Dewa Perang. Oleh karena itu, semua orang sibuk kecuali Xiao Ling dan Xiao Hong. Mereka sangat rajin dalam budidayanya, kata Xiao Ling sambil memakan beberapa buah. Ya, siapa yang menyuruh kita menggunakan jurus sekuat itu dan menekan mereka sepenuhnya? Xiao Hong berkata sambil tersenyum, lalu meminum minuman dingin. Haha, jurus naga ganda memainkan mutiara itu dahsyat sekali. Tapi itu menghabiskan terlalu banyak semangat juang dan kekuatan mental kita. Sampai saat kritis, sebaiknya kita menggunakannya dengan hemat. Kita bisa menggunakan bikombinasi naga saja hari-hari biasa, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Ya, Xiao Hong mengangguk, lalu dia dan Xiao Ling melanjutkan makan buah-buahan yang penuh energi spiritual dengan santai. Waktu berlalu seperti ini hari demi hari, dan setelah 10 hari, seseorang akhirnya keluar dari pengasingan. Tim pertama yang berangkat adalah sekelompok master dari dunia Buddha. Mereka tidak dapat berlatih. Dalam 10 hari ini, mereka telah terbiasa dengan artefak mereka dan menguasai taktik koordinasi. Akhirnya ada yang keluar. Sudah 10 hari, Xiao Ling memandang para guru Buddha yang keluar dari ruangan dan tersenyum. Haha, kupikir kita yang terakhir, tapi yang mengejutkanku, kita keluar lebih dulu, kata Sitian sambil tersenyum. Haha, sebenarnya kita bisa keluar dari karantina dulu. Suara Long Ge keluar dari kamar, lalu berjalan keluar ruangan berdampingan dengan Huo Wu. Long Ge belum berlatih sama sekali, jadi Long Ge dan yang lainnya bisa tinggalkan karantina dulu. Lagi pula, Long Ge sekarang dia telah mencapai level menengah dari Dewa Jenderal tingkat rendah. Jika dia berlatih terlalu banyak, dia mungkin menjadi ancaman bagi orang lain, dan Long Ge tidak terburu-buru untuk membuat kemajuan, karena peningkatan yang terlalu cepat seringkali menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Akan sulit untuk membuat kemajuan di masa depan. Kamu dibebaskan dari pengasingan,
maka kita juga dibebaskan dari pengasingan. Kultivasi sangat membosankan, kata Biksi Xiaobei, dan kemudian berjalan keluar ruangan. Jika Xiaohai tidak membantuku memasak makanan untuk aku makan, aku akan melakukannya. Telah lama dibebaskan dari pengasingan. Setelah Bi Xiaobei keluar, Tao Ti Xiaohai juga berjalan di belakangnya. Dia tampak seperti gadis kecil dan laki-laki, jadi mereka sangat cocok satu sama lain. Di belakang mereka, tunggangan juga muncul satu demi satu. Setelah 10 hari bertempur, meski kemajuan mereka tidak terlalu bagus, mereka juga membuat banyak kemajuan. Setelah makhluk mitos itu keluar dari pengasingan, pintu kamar ketiga Kilin bersaudara juga terbuka. Ketiga Kilin bersaudara melangkah keluar. Dilihat dari senyuman di wajah mereka, saya kira mereka juga telah membuat beberapa kemajuan. Xiao Bai, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ada kemajuan? Xiao Ling bertanya sambil tersenyum. Tentu saja sudah ada kemajuan. Sekarang kita bertiga bersaudara telah bergabung, kita dapat memperlambat aliran waktu sebesar 30%, kata Kilin Xiao Bai sambil tersenyum percaya diri. Yah, itu sudah sangat bagus. Meskipun sedikit di belakang Xiao Ling dan Xiao Hong, itu tidak terlalu jauh di belakang. Long Ge mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Haha, ketiga saudara Kilin langsung tertawa saat mendengar pujian Long Ge. Xiao Ling dan yang lainnya memperhatikan dari samping dan juga ikut berbahagia untuk ketiga saudara laki-laki Kilin. Para master di dunia Buddhis saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hati mereka. Tampaknya kekuatan para master di tim Hell Long Ge telah memberikan terlalu banyak tekanan pada para master di dunia Buddhis bukanlah musuh. Jika mereka adalah musuh, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa sekarang. Sekarang hanya Tang Yidao yang tersisa. Aku ingin tahu bagaimana latihan Tang Yidao. Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke kamar Tang Yidao. Tepat ketika semua orang melihat ke kamar Tang Yidao, aura kuat muncul di kamar Tang Yidao. Aura ini mengejutkan semua orang yang hadir, karena momentum ini telah melewati tingkat ke-20 Qizun dan mencapai tingkat 20. Qizun tingkat pertama, yang berarti telah mencapai tingkat jenderal dewa tingkat rendah. Momentum ganas melonjak ke segala arah, dan monster mitos dengan level pertarungan yang lebih rendah semuanya mengalami kesulitan bernapas. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin hanya Long Ge, Buddha, dan Si Tian yang bisa tetap tenang jantung. Apa yang terjadi? Bagaimana Tang Yidao menjadi begitu kuat? Apakah Tang Yidao berhasil menerobos? Ini seharusnya bukan terobosan, tapi menciptakan langkah baru, kata Long Ge, sambil terus menatap portal di ruang tunggu Tang Yidao. Mencicit portal di ruang tunggu Tang Yidao tiba-tiba terbuka, dan kemudian sesosok tubuh besar keluar. Saya melihat sosok ini memiliki baju besi tebal dari binatang mitos, tanduk naga panjang di kepalanya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan yang kuat. Baju besi Douki, angka ini memiliki dua matanya merah. Itu milik Tang Yidao. Hanya mereka yang menggunakan seni dewa gila yang bisa memiliki mata seperti itu. Baju besi merah di tubuhnya dan pola hitam pada baju besi merah menunjukkan bahwa Tang Yidao menggunakan seni dewa gila, dan tang mata Yidao merah. Bagaimana Yida menjadi seperti ini? Satu pisau. Yao Tian bertanya sambil melihat sosok itu. Ya, sosok itu mengangguk, lalu berkata ini adalah keterampilan fusi yang baru saya buat. Dengan keterampilan ini, saya dapat bergabung dengan Yaizu Xiaodou menjadi satu tubuh dalam waktu singkat, dan memiliki efektivitas tempur yang kuat. Itu memang sangat kuat. Kemampuan bertarung yang begitu kuat sudah cukup untuk melawanku. Long Ge menghela nafas, aku ingin tahu apa nama dari keterampilan bertarung ini. Haha, semangat juang ini merupakan kelanjutan dari bentuk ke-6 Dewa Pembasmi, yang juga merupakan bentuk ke-7 Dewa Pembasmi, yang disebut Hesen Jue. Sosok gabungan Tang Yidao dan Yaizen Xiaodou berkata sambil tersenyum. Itu memang jurus yang sangat kuat. Ini bahkan lebih kuat dari 6 teknik pembasmi Dewa Penghancur Dewa. Itu membuat tanganku gatal. Bisakah kamu menantangku untuk melakukan gerakan langsung? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian aura kuat keluar dari tubuhnya, aura ini melonjak ke segala arah, menyebabkan Kilin Xiaobai dan yang lainnya yang menonton mundur, meninggalkan ruang besar di ruang tunggu. Di tengah ruang besar ini, Long Ge juga meledak dengan momentum yang kuat, menyaingi momentum yang dikeluarkan oleh Tang Yidao. Sekarang, seluruh tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan dia tidak tahu kapan dia telah menggenggamnya Dewa Perang dengan erat. Pedang perang, pada saat ini, pedang perang Dewa Perang telah berubah menjadi putih menyilaukan setelah Long Ge kehilangan semangat juangnya. Cahaya pedang besar yang dia telan menunjukkan keefektifan tempur Long Ge yang kuat. Para master di dunia Buddhis melihat duel antara Tang Yidao dan Long Ge, dan tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Xiaoling dan yang lainnya menyaksikan konfrontasi antara Tang Yidao dan Long Ge, dan diam-diam bersorak untuk mereka, merasa bangga memiliki dua master yang kuat di tim mereka.
Gunakan jurus terkuatmu, kata Long Ge dengan bangga sambil memegang pedang Dewa Perang, kata-katanya menunjukkan keyakinan yang kuat. Oke, aku akan menggunakan Jue Dewa Gila ditambah Hesen Jue, lalu berhati-hati saat menggunakan Jue Penghancur Dewa, kata Tang Yidao, dengan pisau terbang putih muncul di tangannya, pisau terbang kelas rendah perak ilahi. Kemudian Tang Yidao meraung dengan marah, tampaknya menggunakan bentuk keenam Dewa Pembasmi. Teknik penghancuran Dewa Murka Naga Ilahi. Saya melihat pedang manusia Tang Yidao bergabung menjadi satu, dan menjadi satu dengan langit dan bumi, dan tiba-tiba berubah menjadi naga merah besar bumi, dan membawa kekuatan yang tak terkalahkan. Momentumnya mengalir menuju Long Ge. Pada saat ini, Tang Yidao tidak menahan diri karena dia tahu Long Ge dapat bertahan. Sama-sama, coba gaya ketujuh Dewa Perang saya, teriak Long Ge keras, dan kemudian dia juga menggunakan gaya ketujuh dari gaya ketujuh Dewa Perang yang telah dia pelajari di dunia Buddhis Tian Lei Kemarahan. The Wrath of Heavenly Thunder melihat Long Ge, manusia dan pedang bersatu dengan langit dan bumi, dan berubah menjadi naga putih raksasa. Naga putih raksasa ini dikelilingi oleh api tiga warna merah, ungu, dan cian, lalu dikelilingi oleh ada jejak guntur dan kilat di langit, dan ketika si Tian melihat kilat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa kilat ini ternyata sedang melintas. Long Ge tidak tahu tentang guntur dan kilat yang dihasilkan selama bencana ilahi. Naga putih yang dia ubah mengambil untaian petir ini dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Tang Yidao. Kekuatan awal dari Jenderal Dewa tingkat rendah, karena ini akan mencegah Tang Yida dari cedera serius. Adapun kekuatan jangka menengah dari Jenderal tingkat rendah, Long Ge harus menyembunyikannya. Melihat dua gerakan kuat tersebut, Qilin Xiaobai dan yang lainnya terkejut, dan kemudian dengan cepat membentuk perisai Douqi raksasa untuk melindungi mereka. Jika tidak, Douqi yang mungkin lolos dari ledakan akan cukup untuk menyebabkan mereka cedera serius. Aum naga Dewa Merah yang berubah dari Tang Yidao meraung ke arah Long Ge. Raungan naga putih raksasa yang berubah dari Long Song meraung dan bergegas menuju Tang Yida. Boom adalah ledakan yang menghancurkan bumi, dan seluruh ruangan tampak terkoyak sekaligus. Sepanjang waktu seolah berhenti pada saat ledakan terjadi. Cahaya putih yang dihasilkan oleh ledakan tersebut hampir membuat seluruh ruang tunggu menjadi begitu terang tidak ada yang terlihat. Kemudian, awan jamur raksasa membubung ke langit dan langsung menuju ke atas ruang tunggu. Gelombang kejut ledakan yang kuat menyerbu ke segala arah dan menghantam perisai Douqi yang dibentuk oleh Qilin Xiaobai dan yang lainnya. Namun, perisai Douqi menyebabkan riak yang kuat. Ledakan luar biasa, tabrakan luar biasa. Engah, naga merah dan naga putih yang diubah oleh Tang Yidao dan Long Ge di tengah ledakan menghilang. Mereka mundur dengan wajah pucat, dan masing-masing mengeluarkan seteguk darah saat mereka mundur. Tang Yidao tidak menyangka Long Ge bisa memblokir gerakan sekuat itu, tapi wajar jika memikirkannya. Jika Long Ge tidak bisa memblokirnya, dia tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya. Long Ge meremehkan Tang Yidao di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran dengan Tang Yidao, yang merupakan jenderal dewa tingkat rendah di tahap awal, kedua belah pihak akan menderita kerugian tahap awal dari jenderal dewa tingkat rendah. Setidaknya kekuatan gerakan ini begitu kuat. Cici, setelah kaki Tang Yidao dan Long Ge melewati dua jurang panjang di lantai ruang tunggu, sosok mereka akhirnya berhenti. Long Ge, kamu memang masih sangat kuat. Tang Yidao berkata pada Long Ge sambil tersenyum, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya yang bersisik. Haha, gerakanmu juga sangat kuat. Kamu juga menggunakan skill rebound bakat Yaizen Xiaodou, kalau tidak aku tidak akan terluka oleh rebound itu. Long Ge menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata senang atas cederanya. Karena dia terluka, itu berarti level pertarungannya berada pada tahap awal dari jenderal dewa tingkat rendah, sehingga dia bisa melumpuhkan para master di dunia Buddhis, siapapun bisa menjadi musuh di harta karun Dewa Perang. Oleh karena itu, Long Ge harus menyembunyikan kekuatanmu. Haha, pertarungan ini sudah berakhir, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Dia baru saja mulai menguasai teknik Hesen dan belum mahir di dalamnya, jadi waktu untuk mempersiapkan fusi telah berakhir. Long Ge mengangguk dengan sadar, lalu berkata tentu saja, aku bilang itu hanya pertarungan yang sulit. Sekarang tentu saja pertarungan sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, Long Ge menarik momentum kuatnya dan memasukkan pedang Dewa Perang ke dalam ring luar angkasa. Tang Yidao juga membuang momentum kuatnya, dan kemudian berpisah dari Yaizu Xiaodou dalam sekejap. Saat ini, Tang Yidao tetaplah Tang Yidao, dan Yasu Xiaodou tetaplah Yasu Xiaodou. Haha, dengan skill yang begitu kuat, akan lebih mudah bagi kita untuk melewati level-levelnya nanti, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, kalau ada yang tertarik belajar, aku juga bisa mengajarimu, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kita harus belajar, Qilin Xiaobai dan yang lainnya segera bergegas maju dan berkata. Ya Tang Yidao mengangguk sambil tersenyum, dia tidak takut gerakan ini akan dipelajari oleh orang lain,
karena gerakan ini harus didasarkan pada seni Dewa Gila agar menjadi kuat, mereka masih bisa menggunakannya. Kekuatan tempurnya jauh lebih lemah dibandingkan Tang Yidao. Tidak masalah jika para master di dunia Buddhis mempelajarinya, mereka tidak dapat mempelajari trik sebenarnya, Dewa Gila Jue. Oke, mari kita habiskan 1 hari lagi untuk mempelajari teknik Hesen, lalu lanjutkan melewati level tersebut, kata Long Ge sambil tersenyum. Suatu hari kemudian, semua orang yang memiliki tunggangan mempelajari Hesen Jue, termasuk para master di dunia Buddhis. Namun, mereka hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan Hesen Jue, sedangkan kekuatan sebenarnya dari Hesen Jue, hanya mereka yang telah mempelajarinya Dewa Gila Jue bisa mencapainya. Tapi memang benar kekuatan semua orang meningkat. Setelah semua orang membuat kemajuan, Long Ge dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke Menara Dewa Perang. Semua orang telah mempelajari teknik Hesen. Apakah mereka semua kuat? Long Ge berkata sambil tersenyum. Long Ge sendiri juga mempelajarinya, tapi Long Ge sudah berada di tahap tengah Jenderal Dewa tingkat rendah setelah bergabung dengan Tao Ti Xiaohai, peningkatannya tidak akan banyak. Yasuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya mengangguk. Mereka memang membuat kemajuan setelah belajar, tapi kemajuannya tidak cukup jelas. Long Ge memandang Tang Yidao dengan licik, dan Tang Yidao menoleh ke belakang sambil tersenyum. Long Ge segera mengerti bahwa tidak ada yang bisa mempelajari trik Tang Yidao. Yah, kita telah membuat beberapa kemajuan, dan sekarang kita bisa terus memasuki Menara Dewa Perang, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu berjalan menuju pintu keluar ruang tunggu di lantai 96. Tang Yidao juga mengikuti Long Ge dan berjalan menuju gerbang. Lantai 96 juga merupakan planet dewa. Di planet ini, terdapat ratusan ribu prajurit dewa tingkat rendah, dan level tempur mereka semuanya telah mencapai Qi Zun level 16. Selain itu, energi ilahi di planet ilahi ini sangat melimpah, cukup untuk memungkinkan prajurit dewa tingkat rendah dengan tingkat tempur Qi Zun level 16 untuk bertarung selama 5 juta tahun. Tidak peduli seberapa banyak mereka berlatih, mereka tidak dapat membuat kemajuan. Ini dibatasi oleh aturan Menara Dewa Perang. Ternyata mereka juga memiliki peluang untuk sukses di alam dewa. Selama mereka mencapai level tempur Qi Zun level 18, mereka akan menjadi prajurit dewa tingkat menengah dan dapat memiliki rumah sendiri di kota dewa. Namun, mereka tidak memiliki peluang. Mereka ditangkap dan ditempatkan di planet dewa, dan kemudian planet dewa ini ditempatkan di Menara Dewa Perang. Pelepasan ini berlangsung selama 5 juta tahun, dan mereka tidak mengalami kemajuan. Terkadang para prajurit dewa tingkat rendah ini ingin basmi diri, tetapi mereka tidak dapat membasmi satu sama lain. Terkadang mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat terbang keluar dari planet ini sama sekali, karena planet dewa ini memiliki kekuatan pengikat yang kuat. Mereka belum mencapai level Jenderal Dewa. Level tersebut tidak bisa terbang sama sekali, jadi mereka hanya bisa hidup di planet dewa ini. Beberapa telah menyerah pada impian awal mereka dan hidup serta bermimpi di planet ilahi ini, melakukan hal-hal yang biasanya tidak berani mereka pikirkan. Beberapa lagi menunggu dengan getir kemunculan penghancur Menara Dewa Perang. Akhirnya mereka menunggu pemutus datang, tapi apakah mereka menunggu pemutus yang tepat? Bang Long Ge dan yang lainnya mengendarai binatang dewa keluar dari portal di ruang tunggu di lantai 96 dan tiba di planet dewa di lantai 96. Haha, itu memang sebuah planet di alam dewa, dan energi dewa di planet ini juga sangat kuat, kata Long Ge sambil tersenyum dengan mudah merasakan energi ilahi yang kaya. Seperti Long Ge, orang lain, termasuk binatang ilahi, mengenakan baju besi prajurit ilahi yang unggul karena mereka terbiasa menyerap energi dewa untuk memulihkan semangat juang mereka, karena kecepatan pemulihannya terlalu cepat. Sejak mereka mengenakan baju besi prajurit dewa yang unggul, mereka tidak ingin melepasnya setelahnya. Yah, secara logika, di planet dewa ini, mereka seharusnya adalah prajurit dewa tingkat rendah dengan tingkat tempur Qi Zun level 16, kata Sitian. Tingkat pertarungan telah mencapai Qi Zun level 16, yang jauh lebih kuat dari binatang suci kita, kata Tang Yidao sambil berpikir keras. Tentu saja, tidak termasuk kami, Qilin Xiaobai mengangkat tangannya dan berkata. Haha, tentu saja aku tidak sedang membicarakanmu, kata Tang Yidao sambil tersenyum bodoh. Haha, ketika prajurit sihir tingkat rendah itu melihat kita mengenakan baju besi prajurit sihir tingkat tinggi, mereka pasti akan mengirim prajurit sihir tingkat rendah 100 kali lebih banyak. Jika kita pergi dengan cepat, itu akan memakan banyak waktu jika kita dikepung oleh mereka, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk. Xiaohai, ayo pergi, kata Long Ge sambil tersenyum, dan berkata pada Tao Ti Xiaohai. Tao Ti Xiaohai tiba-tiba mengambil langkah besar dan berlari ke depan. Tang Yidao dan yang lainnya juga memasang tunggangan mereka dan mengikuti di belakang. Hanya Sitian yang menaiki tunggangan bersama Buddha, karena Sitian tidak memiliki tunggangan. Setelah Tang Yidao dan yang lainnya berlari melewatinya,
planet alam dewa menimbulkan debu yang tinggi. Adegan di mana Long Ge dan yang lainnya muncul ditampilkan di layar kristal kastil pusat tentara sihir tingkat rendah. Ratusan ribu tentara sihir tingkat rendah di kastil melihatnya. Senjata sihir tingkat rendah ini sama mengejutkannya dengan senjata sihir tingkat rendah di lantai 95, tetapi setelah guncangan, mereka merasa bahwa kesempatan mereka telah tiba. Basmi orang-orang yang lewat ini, kita bisa mendapatkan kristal teleportasi, dan kemudian kembali ke dunia dewa, teriak seorang prajurit dewa tingkat rendah. Raungan ini membangunkan prajurit sihir tingkat rendah yang mabuk dan membangkitkan darah prajurit sihir tingkat rendah itu. Tiba-tiba, banyak prajurit sihir tingkat rendah meraung bersama. Basmi mereka, ambil kristalnya, dan kembali ke alam dewa, raung sekelompok prajurit dewa tingkat rendah. Jika kita mengaum dan dibasmi oleh para penyusup ini, jiwa kita dapat kembali ke alam dewa, raung prajurit dewa tingkat rendah lainnya. Raungan ini seperti setetes air dingin, membuat para prajurit dewa tingkat rendah ini menyadari bahwa mereka mungkin kalah, tetapi jiwa mereka harus melarikan diri kembali ke alam dewa, karena blokade jutaan tahun hampir membuat mereka gila, bahkan jika mereka baik juga ingin bertarung. Jika mereka tidak bertarung, mereka mungkin tidak mati, tapi mereka akan hidup di menara dewa perang dalam depresi sepanjang hidup mereka. Jika mereka bertarung, jiwa mereka mungkin hancur, tapi mereka juga bisa mendapatkan kebebasan baru. Mereka mengenakan baju besi senjata sihir tingkat tinggi. Kita dapat mengirim orang 100 kali lebih banyak untuk mencegat mereka. Ada 2.800 orang di gelombang pertama. Siapa yang akan ikut denganku? Seorang prajurit sihir tingkat rendah memanjat dan berteriak. Aku, teriak prajurit sihir tingkat rendah dengan wajah merah. Mata mereka penuh kerinduan akan kebebasan, dan juga penuh darah dan kegilaan tentang citra mereka, karena citra mereka telah hancur dalam 5 juta tahun kehidupan yang menyedihkan. Dalam 5 juta tahun, mereka tidak melakukan apapun. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk bebas, mereka harus memperjuangkannya. Baiklah, gelombang pertama dari 2.800 prajurit sihir tingkat rendah akan keluar bersamaku. Gelombang kedua akan terbentuk dan bersiap. Mungkin kami akan bersamamu setelah kami bebas. Prajurit sihir tingkat rendah yang berteriak keras langsung melompat dari kastil. Boom! Terjadi ledakan besar, dan prajurit sihir tingkat rendah ini melakukan kontak dekat dengan bumi. Sifat impulsif dan berdarahnya membuatnya lupa bahwa dia tidak bisa terbang, tapi dia dengan cepat merangkak keluar dari dalam lubang di tanah. Dia bangkit, memuntahkan lumpur di mulutnya, menyeka wajahnya yang gelap, menyeka lumpur di wajahnya dan berkata dengan keras, gelombang pertama, cepatlah bersamaku. Setelah mengatakan itu, dialah orang pertama yang berlari ke depan. Melihat betapa ganas dan beraninya dia, gelombang pertama tentara sihir tingkat rendah, total 2.799 orang, bergegas keluar dari kastil dan mengejarnya, bergegas menuju ke arah Long Ge dan yang lainnya, bersiap untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. Mereka tidak peduli menang atau kalah, mereka hanya peduli pada kebebasan. 20 menit setelah Long Ge dan yang lainnya berlari, gelombang pertama tim intersepsi muncul di depan mereka. Ini adalah sekelompok tim yang level pertarungan individunya telah mencapai Qizun level 16. Sekarang mereka membentuk formasi dan menghalangi jalan Long Ge ke depan. Mata mereka penuh aura suka berperang dan mendambakan kebebasan memperoleh kebebasan, namun kebebasan itu hanya bisa dimiliki oleh 28 orang. Jika kalah, mereka dapat memperoleh kebebasan lebih, karena setelah meninggal, jiwa mereka dapat langsung kembali ke alam kedewaan. Long Ge dan yang lainnya mengendarai tunggangan binatang suci mereka dan berlari dengan liar. Setelah melihat pemandangan seperti itu, mereka sudah lama terbiasa dengannya. Di lantai 95, mereka telah mengalahkan lebih dari 30 gelombang pasukan seperti itu dari mereka sekarang lebih kuat. Namun, setelah Long Ge dan yang lainnya mempelajari Hesen Jue yang diciptakan oleh Tang Yidao, efektivitas tempur mereka juga meningkat pesat. Di lantai 95, mereka dapat dengan mudah mengalahkan gelombang tentara sihir tingkat rendah lantai 96, mereka juga bisa. Haha. Apakah kamu masih ingat bagaimana kita bertarung di lantai 95? Long Ge tertawa keras, sambil tertawa dan mendorong Taoti Xiaohai ke depan. Tentu saja aku ingat, para prajurit dewa tingkat rendah itu dipotong-potong olehku, tidak banyak dari mereka yang bisa lepas dari jiwa mereka. Tang Yidao tertawa keras, sambil tertawa, dia mengendarai Jiazui Xiaodou dan berlari ke depan semangat juang. Penyebarannya menyebar ke kamp tentara sihir tingkat rendah di sisi yang berlawanan, menyebabkan beberapa lubang dalam psikologi prajurit sihir tingkat rendah itu sudah tidak stabil secara psikologis. Xiaoling, apakah kamu masih ingat? Long Ge terus bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, gerakan besarku satu persatu secara langsung menyebabkan prajurit dewa tingkat rendah itu meledak dalam kelompok, dan gerakan pamungkas gabungan Xiao Hong dan aku secara langsung menyebabkan 2.800 prajurit dewa tingkat rendah meledak, dan bahkan jiwa-jiwa pun melarikan diri.
Jangan jatuhkan, kata Xiaoling dengan suara tajam. Saat dia berbicara, dia mendorong kilin Xiaobai ke depan, suaranya dipenuhi dengan dendam. Penyebarannya terus berlanjut ke depan dan menyebar ke barisan prajurit sihir tingkat rendah di depan, membuat prajurit sihir tingkat rendah itu semakin terkejut. Mereka melihat ada kelemahan di garis pertahanan mereka, itu untuk Long Ge dan yang lainnya. Katanya, kelemahan ini cukup bagi mereka untuk dengan mudah menembus garis pertahanan musuh. Karena kita bisa membasmi dengan mudah di lantai 95, apa yang bisa menghentikan kita di lantai 96? Long Ge bertanya dengan keras. Tidak, semua anggota tim Long Ge meraung keras. Bahkan monster mitos yang telah berubah menjadi tubuhnya sendiri meraung keras. Tiba-tiba, momentum yang menghancurkan bumi melonjak ke depan kuat. Momentumnya cukup untuk mengalahkan 2.800 prajurit sihir tingkat rendah di sisi berlawanan. 2.800 tentara dewa tingkat rendah di sisi berlawanan telah kewalahan oleh serangan psikologis Long Ge dan yang lainnya, dan telah ditekan oleh momentum kolektif Long Ge dan yang lainnya tertahan, dan masih ada sedikit rasa takut di hati mereka, dan satu-satunya hal yang dapat mendukung mereka adalah kerinduan akan kebebasan. Basmi, kata Long Ge keras dan bergegas maju dengan momentum yang besar. Basmi, Tang Yidao dan yang lainnya berteriak keras, dan mereka semua bergegas maju secepat aliran cahaya. Basmi, para prajurit sihir tingkat rendah itu juga berteriak dengan keras. Sekarang mereka telah kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung. Jika mereka tidak berteriak dengan keras untuk meningkatkan momentum mereka mungkin telah dikalahkan sebelum pertempuran. Haha, Long Ge tertawa keras, lalu melambaikan tangannya dan mengayunkan pedang Dewa Perang. Tiba-tiba, pedang Dewa Perang berwarna putih menembakkan cahaya pedang besar dan meledak ke arah barisan senjata sihir tingkat rendah di sisi yang berlawanan. Boom! Cahaya pedang putih besar menghantam barisan prajurit sihir tingkat rendah, segera meledakkan prajurit sihir tingkat rendah di depan mereka hingga muntah darah dan membuang mereka. Ledakan yang kuat menyebabkan seluruh barisan itu runtuh, dan kemudian kekuatan cahaya pedang putih tetap tidak berkurang ke depan. Semua prajurit sihir tingkat rendah yang berdiri di depan cahaya pedang tidak dipukuli sampai muntah darah dan dibuang. Beberapa bahkan terbelah menjadi dua bagian garis sepanjang tahun di tanah, jurang sedalam beberapa meter sebelum berhenti. Pada saat ini, Long Ge telah memanfaatkan ruang yang dibuka oleh cahaya pedang, mengendarai Tao Ti Xiaohai dan bergegas menuju tentara sihir tingkat rendah, dan memulai pembasmian besar-besaran. Tidak mengherankan jika dikatakan pembantaian, karena tidak ada senjata sihir tingkat rendah yang dapat memblokir pedang Long Ge, tidak ada senjata sihir tingkat rendah yang dapat menghentikan Long Ge sejenak, dan tidak ada senjata sihir tingkat rendah yang dapat mengancam Long Ge sedikit pun. Long Ge, sekarang dia seperti dewa perang yang mengenakan baju besi hitam, membasmi kiri dan kanan di antara prajurit sihir tingkat rendah, seolah-olah dia berada di tanah tak berpenghuni. Pada saat pertarungan ini, manusia dan pedang Long Ge bergabung menjadi satu tubuh, dengan tunggangannya Tao Ti Xiaohai, dan bergabung menjadi satu tubuh dengan dunia sekitarnya. Dalam hatiku, tidak ada yang tertinggal. Dalam kekuatan spiritual Long Ge, dia melihat mata putus asa dari prajurit sihir tingkat rendah yang jatuh di bawah pedangnya, dan melihat pengejaran kerinduan di mata mereka. Oleh karena itu, Long Ge mengambil kembali semangat juangnya sehingga sihir tingkat rendah ini prajurit bisa setelah melarikan diri dari jiwanya. Long Ge merasakan rasa terima kasih kepadanya dari jiwa prajurit sihir tingkat rendah ini. Kekuatan mental Long Ge terus berkembang, dan kekuatan mentalnya melihat pertarungan Tang Yidao. Saat ini, Tang Yidao tidak lagi menggunakan pisau terbang dari perak ilahi tingkat rendah. Seluruh semangat juangnya terdiri dari pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pisau terbang ini dapat digunakan untuk pertempuran jarak dekat dan serangan jarak jauh. Menyulitkan prajurit dewa tingkat rendah di sisi berlawanan untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Senjata dewa tingkat rendah dipotong menjadi dua oleh pisau terbang Tang Yidao, dan bahkan jiwa pun dipotong menjadi dua pisau terbang Tang Yidao. King mengatakan bahwa di kejauhan, beberapa tentara sihir tingkat rendah ingin menyerang Tang Yidao secara diam-diam dengan senjata, tetapi pisau terbang Tang Yidao tampaknya memiliki mata. Sebelum tentara sihir tingkat rendah yang ingin menyerang secara diam-diam dapat menyerang, terbang pisau tiba-tiba muncul di depan mereka, dan kemudian pisau terbang itu langsung membelah prajurit sihir tingkat rendah menjadi dua dari awal sampai akhir, bersih dan rapi, tanpa kecerobohan. Saat ini, Tang Yidao seperti dewa pembasmi. Yao Tian yang berada di sebelah Tang Yidao tidak perlu banyak bertengkar, dia hanya memusatkan perhatiannya pada Tang Yidao. Kekuatan mental Long Ge terus berkembang. Dia melihat Xiaoling mengendarai kilin Xiaobai. Xiaoling selalu melepaskan satu gerakan besar demi satu. Setelah setiap gerakan besar dilepaskan, selalu ada sejumlah besar senjata sihir tingkat rendah, tapi Xiaoling sepertinya tidak menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya. Seperti semangat juang,
Kekuatan mental Long Ge terus melepaskan gerakan pamungkasnya, dan jejak energi ilahi yang melimpah mengalir ke tubuh Xiao Ling dan Xiao Bai melalui baju besi senjata ilahi yang unggul, memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemampuan ofensif yang memadai seperti benteng hidup. Di samping Xiao Ling dan Xiao Bai, Qilin Xiao Liang dan Murong Xiao Xing hanya bisa menonton. Mereka tidak perlu mengambil banyak tindakan, mereka cukup menyerahkan serangan itu kepada Xiao Ling. Mereka hanya bertanggung jawab menggunakan penyembuhan atribut kayu untuk membantu Xiao Ling dan Xiao Qing. Bai memulihkan semangat juang dan kekuatan mental lebih cepat. Kekuatan mental Long Ge terus berkembang, dan kekuatan mentalnya mengungkapkan para penguasa dunia Buddha yang berjuang keras. Para penguasa dunia Buddha selalu menahan tangan mereka dalam setiap pertempuran membiarkan jiwa prajurit sihir tingkat rendah melarikan diri mencerminkan semangat welas asih Sang Buddha. Oleh karena itu, pertempuran mereka lebih ekonomis dan lebih aman. Kekuatan mental Long Ge terus berkembang, dan kekuatan mentalnya tiba-tiba naik ke langit, menghadap ke seluruh medan perang. Setelah dia melihat ke bawah ke seluruh medan perang, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia berada dalam pertempuran sengit. Kemudian, dia menemukan bahwa 2.800 tentara sihir tingkat rendah telah dibantai oleh mereka. Pada saat itu, kekuatan mental Long Ge langsung kembali ke tubuh Long Ge. Pada saat ini, Long Ge sedang memegang pedang Dewa Perang dan menunggangi Tao Ti Xiao Hai, dengan aura yang meremehkan dunia dengan dunia sekarang. Long Ge sangat bersemangat. Long Ge tahu bahwa arah perkembangannya di masa depan telah ditentukan, yaitu menyatu dengan dunia dan menjadi satu, menguasai segala sesuatu di sekitarnya dan mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Long Ge memejamkan mata, mengingat perasaan indah tadi, dan kemudian di dalam hatinya, langit cerah. Kakak Long, ada apa denganmu? Xiao Ling bertanya dari samping. Melihat mata Long Ge terpejam, dia merasa sedikit tidak nyaman dan langsung bertanya. Bukan apa-apa, hanya memikirkan beberapa masalah, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu membuka matanya. Long Ge tahu bahwa perasaan menyatu dengan langit dan bumi akan sering ditemui di masa depan ini karena peningkatan kekuatan mental. Merasa seperti ini untuk kedua kalinya akan membuat efektivitas tempur Long Ge lebih meningkat, tapi ini cerita untuk lain waktu. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Aku yakin akan ada lebih banyak musuh yang akan mencegat kita, kata Xiao Ling. Ya, Long Ge mengangguk. Dalam pertempuran tadi, Long Ge telah menemukan bahwa para master di dunia Buddhis selalu melepaskan jiwa para master yang level pertarungannya mencapai level 16 Qi Zun semangat juang dan kekuatan spiritual mereka. Suatu cara, tapi cara ini memungkinkan para prajurit sihir tingkat rendah untuk melarikan diri dan mendapatkan jiwa. Gelombang pertama telah berlalu. Long Ge dan yang lainnya tidak dapat bertahan karena perjalanan mereka masih panjang. Setelah tentara sihir tingkat rendah di kastil pusat senjata sihir tingkat rendah mengetahuinya, mereka segera mengirim tim kedua untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. Tapi Long Ge dan yang lainnya tidak peduli. Mereka akan membasmi siapa saja yang menghalangi mereka. Siapapun yang tidak menginginkan jiwanya bisa dilenyapkan oleh Long Ge. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, Long Ge dan yang lainnya bertemu dengan total 37 gelombang senjata dewa tingkat rendah. Setengah dari senjata dewa tingkat rendah diselamatkan oleh Long Ge dan para guru Buddha dan dikembalikan ke alam dewa. Sisanya hanya dapat diubah menjadi abu terbang di tangan Tang Yidao dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah Long Ge dan yang lainnya membantai mereka, mereka masih meninggalkan harapan bagi orang lain prajurit, tetapi juga beritahu prajurit sihir tingkat rendah ini bahwa untuk mendapatkan kebebasan, mereka hanya memiliki setengah peluang. 6 jam kemudian, setelah gelombang serangan ke-38, Long Ge dan yang lainnya akhirnya masuk ke portal ruang tunggu di lantai 97. Kemudian Long Ge dan yang lainnya dengan cepat masuk, bertarung 1 lawan 100 di lantai 96 kekuatan telah membuat Long Ge dan yang lainnya merasa kekuatan mereka telah mencapai puncaknya. Sekarang mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka agar perjalanan mereka menuju harta karun perang dapat melangkah lebih jauh. Seberapa kuat musuh yang akan mereka temui di lantai 97? Di ruang tunggu di lantai 97. Saya akhirnya berhasil sampai ke ruang tunggu di lantai 97. Semakin dekat saya ke lantai 100, semakin sulit, desas Wanyuan Xiaoyu, lalu duduk di kursi di ruang tunggu. Haha, kita baru saja melewati lantai 96 sekarang. Kesulitannya masih di depan, kata Long Ge sambil tersenyum, duduk di kursi, dan mengeluarkan berbagai minuman lezat dari luar angkasa dan menaruhnya di atas meja. Yang lain tidak sopan dan hanya mengambil minuman dan meminumnya. Yang terpenting adalah mengetahui bagaimana tetap rileks selama pertempuran. Hanya mereka yang tahu bagaimana bersantai yang tahu bagaimana berkonsentrasi. Yah, meskipun level selanjutnya masih merupakan senjata sihir level rendah, level pertarungannya harus mencapai Qizun level 17, kata Si Tian sambil meminum minuman. Qizun tingkat ke-17 bahkan lebih kuat dariku, kata Murong Xiao Xing dengan terkejut.
Ini lebih baik dari kita, kata Yao Tian dan Xuan Yuan Qingwu. Baiklah, kita akan mengikuti kombinasi aslinya untuk sementara waktu. Yi Dao melindungi Guai Guai, Xia Yu melindungi Qingwu, Xiao Liang, Xiao Qing, Xiao Ling, dan Xiao Bai akan berada dalam satu kelompok, kata Long Ge. Ya, Tang Yi Dao dan yang lainnya mengangguk. Hanya dengan bekerja sama dengan cara ini kita dapat melindungi keselamatan semua orang. Jika tidak, begitu mereka bertarung secara terpisah, Yao Tian dan orang lain yang level pertarungannya lebih rendah dari Qi Zun level 17 akan tetap bertahan lantai 97. Lebih baik istirahat 1 jam dan berangkat 1 jam lagi, kata Long Ge. Setelah berbicara, Long Ge dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk beristirahat dan mengobrol, menikmati waktu yang menyenangkan sebelum memasuki menara. 1 jam kemudian, Long Ge berdiri dan berkata ayo pergi. Di lantai 97, ada sebuah planet di alam dewa. Ada banyak energi dewa di planet ini. Energi dewa ini cukup bagi prajurit dewa tingkat rendah dengan tingkat tempur Qi Zun level 17 untuk menyerap dan memulihkan energi tempur mereka. Dan planet ini memang ada ratusan ribu prajurit dewa tingkat rendah. Prajurit dewa tingkat rendah ini tinggal di berbagai tempat di alam dewa 5 juta tahun yang lalu. Selama mereka bekerja sedikit lebih keras, mereka dapat mencapai tingkat prajurit dewa tingkat menengah penuh harapan, penuh kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Namun suatu hari, mereka tiba-tiba dipindahkan ke sebuah planet di alam dewa. Meskipun terdapat aura dewa yang kuat di planet ini, mereka menemukan bahwa sekeras apapun mereka berlatih, mereka tidak dapat menembus level tingkat yang lebih rendah, senjata ilahi, dan mereka selalu terjebak di puncak Qi Zun tingkat ke-17, dan telah terperangkap selama 5 juta tahun. Mereka juga ingin keluar dari planet ini, tetapi mereka tidak bisa terbang dan tidak bisa terbang karena ada lingkaran putih di sekitar planet ini, yang mengisolasi mereka dari dunia. Ratusan ribu tahun kemudian, penyusup datang ke planet dewa mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka dipenjara di Menara Dewa Perang. Lantai mereka adalah lantai 97 Menara Dewa Perang, dan satu-satunya cara bagi mereka untuk keluar adalah untuk merebut jiwa harus diteleportasi keluar oleh kristal teleportasi pemutus, atau dibasmi oleh pemutus, dan roh akan kembali ke alam ilahi. Oleh karena itu, mereka menunggu hari demi hari. Namun, tidak banyak orang yang dapat mencapai Qi Zun tingkat ke-17 dalam kekuatan tempur neraka menara nomor 1. Ada sejuta menara God of War yang dapat dipilih. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat mencapai lantai 97 menara God of War nomor 1. Oleh karena itu, mereka menjadi mati rasa saat menunggu, dan menjadi mabuk saat menunggu. Sama seperti prajurit dewa tingkat rendah di lantai 95 dan 96, mereka hidup dengan menyedihkan di planet para dewa, tetapi selalu ada rahasia yang tersembunyi di dalam hati mereka. Hati yang bebas. Selama mereka bisa keluar, saya percaya bahwa 500 tahun kehidupan yang menyedihkan ini akan membuat mereka berlatih dengan cepat, memungkinkan mereka untuk secara langsung menerobos senjata sihir tingkat rendah, langsung meningkatkan ke senjata sihir tingkat menengah, dan bahkan dipromosikan ke senjata sihir tingkat atas. Oleh karena itu, tidak ada harapan di hati mereka yang menunggu sepanjang waktu. Ketika Long Ge dan yang lainnya mengendarai binatang dewa ke planet ini, semua prajurit dewa tingkat rendah di planet ini merasakannya, karena layar kristal raksasa di kastil pusat prajurit dewa tingkat rendah menunjukkan pemandangan Long Ge dan yang lain berjalan keluar dari portal. Akibatnya, seluruh planet dewa mendidih. Sama seperti lantai 95 dan 96, mereka mendidih, gila, dan panas, dan mengirim tim yang terdiri dari 2.800 tentara sihir tingkat rendah untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya dalam perjalanan mereka ke depan. Long Ge menghirup dalam-dalam udara planet alam dewa, merasakan kekayaan energi dewa di dalamnya, lalu berkata sambil tersenyum silakan dan bergegas langsung ke tingkat berikutnya. Energi dewa yang kaya ini menunjukkan bahwa lawan kita pasti di tingkat pertempuran. Dia adalah senjata ilahi tingkat rendah dengan Qi Zun tingkat ke-17. Yah, mereka mungkin telah mencegat kita di depan. Saya yakin pertempuran ini cukup untuk membuat kita serius, kata Tang Yi Dao sambil tersenyum. Mereka dapat mengabaikan senjata dewa tingkat rendah yang tingkat tempurnya mencapai Qi Zun level 15. Mereka dapat meremehkan senjata dewa tingkat rendah yang tingkat tempurnya mencapai Qi Zun level 16. Mereka dapat meremehkan senjata dewa tingkat rendah yang tingkat tempurnya mencapai Qi Zun level 17, yang cukup untuk Long Ge. Mereka menghadapinya dengan jujur, karena lawannya bukan 1 atau 2, tapi 2.800, 10 kali lipat jumlah orang di tim mereka. Yah, kita akan menyerang bersama sesuai kombinasi yang kita sebutkan sebelumnya. Keselamatan dulu, kata Long Ge. Ya Tang Yi Dao dan yang lainnya mengangguk. Serang, kata Long Ge, lalu menunggangi Taoti Xiao Hai dan bergegas ke depan tim, sementara Huo Wu mengendarai Bixi Xiao Bei dan mengikuti Long Ge. Long Ge dan Huo Wu adalah tim pertama.
Level tempur Long Ge telah mencapai level menengah dari Jenderal Dewa tingkat rendah, dan level tempur Huohu juga telah mencapai prajurit Dewa tingkat atas keselamatan tim mereka. Serang Tang Yidao juga berkata, lalu dia bergegas menaiki Yaizhen Xiaodou miliknya, sementara Yao Tian mengendarai Yaizhen Xiaoya miliknya dan mengikuti Tang Yidao. Jenderal Surgawi tingkat tinggi. Dengan kekuatan mereka, tidak ada masalah sama sekali dalam melindungi Yao Tian. Oleh karena itu, pasangan mereka juga aman. Ketiga Kilin bersaudara membentuk tim dengan Xiao Ling, Xiao Hong, dan Xiao Qing. Ketiga Kilin bersaudara bersama-sama memiliki kekuatan Jenderal Dewa tingkat rendah tahap awal, dan Xiao Ling serta Xiao Hong bersama-sama memiliki kekuatan tahap awal, Jenderal Dewa tingkat rendah, jadi tim mereka juga sangat kuat. Suan Yuan Xiaoyu dan Suan Yuan Qingwu mengendarai tunggangan binatang suci mereka dan mengikuti tiga bersaudara Kilin dan Xiao Ling. Tim mereka relatif lemah, jadi mereka harus mengikuti Xiao Ling dan yang lainnya untuk memastikan keamanan yang memadai. Para penguasa dunia Buddha yang tersisa membentuk sebuah kelompok. 6 penguasa dunia Buddha pandai dalam formasi dunia Buddha. Setelah mereka berkumpul, kekuatan pertempuran akan meningkat pesat, dan mereka akan memiliki binatang Dewa Tunggangan dan Tang Yidao diciptakan dengan Hessen Jue. Efektivitas tempur mereka tidak diragukan lagi, oleh karena itu, tim mereka juga aman. Dengan cara ini, Long Ge dan seluruh timnya maju dalam formasi ini. 10 menit kemudian, Long Ge dan yang lainnya melihat tim yang mencegat mereka, sebuah barisan yang terdiri dari 2.800 tentara sihir tingkat rendah. Long Ge tertawa keras saat melihat prajurit sihir tingkat rendah ini. Yidao, apakah kamu masih ingat bagaimana kita sampai di sini? Aku akan membasmimu di sini, kata Tang Yidao sambil tersenyum, matanya dipenuhi niat bertarung. Xiao Ling, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi dengan lawan yang berdiri di depan kita? Long Ge bertanya dengan keras. Tubuhnya meledak dan jiwanya hancur, kata Xiao Ling keras, dan suaranya menyebar jauh dengan semangat juang, membuat prajurit sihir tingkat rendah di seberang merasa ketakutan. Lalu apa yang akan terjadi dengan senjata sihir tingkat rendah yang menghalangi kita sekarang dalam 10 menit? Long Ge bertanya dengan keras. Tubuhnya meledak dan jiwanya hancur, teriak Xiao Ling keras, dengan nada bermusuhan dalam suaranya. Agar kita bisa membasmi mereka, Long Ge tertawa keras, lalu melepas baju besi di kepalanya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam, seperti seorang ksatria hitam, berlari di medan perang dengan niat membasmi. Basmi Tang Yidao dan yang lainnya berteriak keras, lalu mereka juga melepas helm mereka. Tiba-tiba, Long Ge dan seluruh timnya yang terdiri dari 28 orang seperti pisau tajam hitam, memancarkan momentum yang ganas dan kuat dan bergegas menuju kelompok lawan yang terdiri dari 2.800 prajurit dewa tingkat rendah dengan tingkat pertempuran individu mencapai Qizun level 17, Palankes. Bisakah Long Ge dan yang lainnya membasminya? Bentuk ke-6 seni pedang Dewa Perang. 10.000 pedang menjadi satu. Long Ge berteriak keras, dan kemudian pedang manusia bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, dan tiba-tiba berubah menjadi 10.000 pedang putih, dan kemudian 10.000 pedang Dewa Perang bergabung menjadi pedang Dewa Perang raksasa. Pedang Dewa Perang ini membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan momentum yang tak terkalahkan dan menyerbu langsung ke kam senjata sihir tingkat rendah di sisi yang berlawanan. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Saat ini, Long Ge tidak menahan diri sama sekali. Dia harus menyelesaikan musuh di depannya secepat mungkin. Jika dia tidak menyelesaikannya, Huohu di sebelahnya akan berada di bawah tekanan yang luar biasa musuh, dia mungkin baik pada dirinya sendiri. Jadi, tanpa keraguan apapun dalam kasus Long Ge, pedang Dewa Perang Putih raksasa membombardir kam senjata sihir tingkat rendah, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Boom ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan awan jamur raksasa naik ke langit. Di tengah ledakan, gelombang kejut besar menyebar langsung ke sekeliling, dan ratusan orang di sekitarnya dengan level pertempuran mencapai Qizun Ten tubuh senjata sihir tingkat rendah ke-7 meledak di tempat, dan jiwanya hancur. Kekuatan pedang Long Ge sangat kuat. Dalam ledakan besar, pedang Dewa Perang Putih yang diubah oleh Long Ge menghilang. Long Ge memegang pedang Dewa Perang dan jatuh dari udara. Tao Ti Xiaohai kebetulan lewat di bawah Long Ge dan menangkap Long Ge ke dalam barisan prajurit sihir tingkat rendah dan mulai membantai prajurit sihir tingkat rendah yang masih dalam keadaan syok. Huohu mengendarai Bi Xiaobei dan mengikuti Long Ge, melambaikan cambuk es dan apinya yang panjang, mengerahkan kekuatan bertarung 20 tingkatnya. Meskipun serangannya tidak mendominasi pedang Dewa Perang Long Ge, setiap serangan yang dia lakukan dibuat lebih rendah senjata ajaib tingkat memuntahkan darah dan dibuang, kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Tepat ketika Long Ge dan Huohu bergegas ke formasi musuh terlebih dahulu, Tang Yidao juga menunjukkan kekuatannya. Keempat dari 7 gaya pembasmi dewa, kemarahan Falcon teriak Tang Yidao dengan keras, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit dari belakang Yaizhen Xiaodou tubuhnya.
Saya melihat Tang Yidao menyerap sejumlah besar energi dewa dalam sekejap. Konsentrasi energi dewa yang instan menyebabkan tubuh Tang Yidao mengembang secara instan. Saya melihat panah merah keluar dari tubuh Tang Yidao. Energi ilahi yang terkumpul dalam sekejap dilepaskan dan berubah menjadi ribuan panah merah, menembaki prajurit dewa tingkat rendah. Para prajurit dewa tingkat rendah yang telah mencapai Qizun level 17 panik dan melawan. Mereka terkejut karena Tang Yidao bisa terbang ke langit dalam sekejap, dan mereka juga terkejut dengan gerakan kuat ini. Saat mereka panik untuk melawan, ribuan anak panah merah telah membombardir perisai semangat juang mereka. Boom, boom, boom. Meskipun kekuatan ribuan panah merah tidak terlalu kuat, 100 panah merah membombardir penutup Douqi, menyebabkan penutup Douqi meledak seketika, dan prajurit dewa tingkat rendah di dalamnya juga dibombardir oleh panah merah. Beberapa dari mereka terluka parah, dan beberapa bahkan segera menyerahkan tubuh mereka, hanya menyisakan jiwa mereka untuk melarikan diri kembali ke alam dewa. Ribuan anak panah merah, masing-masing menyerang perisai Douqi, langsung menghancurkan 100 perisai Douqi, menyebabkan 100 prajurit dewa tingkat rendah yang telah mencapai Qizun level 17 kehilangan nyawa mereka untuk bertarung. Satu gerakan menghancurkan 100 senjata sihir tingkat rendah dengan tingkat tempur Qizun 17, yang menunjukkan bahwa efektivitas tempur Tang Yidao menjadi semakin kuat, dan bentuk keenam dewa pembasmi terkuat Tang Yidao dan bentuk ketiga dewa pembasmi adalah The Jurus ketujuh belum digunakan, namun Tang Yidao tidak akan menggunakan dua jurus terakhir hingga saat kritis, karena kedua jurus ini terlalu berlebihan. Ini menghabiskan kekuatan mental dan semangat juang. Misalnya, Tang Yidao dapat menggunakan formula pembasmi dewa ke-6 10 kali sebelum beristirahat, dan teknik bergabung dengan dewa pembasmi ke-7 hanya dapat digunakan 2 kali sebelum Tang Yidao beristirahat. Tang Yidao hanya dapat menggunakan jurus sebelumnya. Bahkan jika dia menggunakan jurus sebelumnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan senjata sihir tingkat rendah ini. Setelah Tang Yidao menembakkan ribuan anak panah merah, dia jatuh dari udara. Saat ini, Yaizhen Xiaodou kebetulan lewat di bawah dan menangkap Tang Yidao. Tang Yidao tersenyum pada Yaizhen Xiaodou dan berkata, "Xiaodou, ayo kita serang musuh." Setelah melakukan jurus pamungkasnya, Tang Yidao menggunakan semangat juangnya untuk berubah menjadi pisau terbang tajam dan bergegas menuju formasi musuh tanpa mengubah ekspresinya. Dan di bawah performa kuat Tang Yidao, Yao Tian juga sangat santai, dia mengikuti Tang Yidao ke dalam formasi musuh di Yaizhen Xiaoya. Meskipun level pertarungannya tidak tinggi, hanya Qizun level 18, tapi itu cukup untuk menyingkirkan mereka yang terluka, prajurit sihir tingkat rendah. Melihat betapa kuatnya Long Ge dan Tang Yidao, Xiaoling tentu saja merasa tidak puas. Dia tidak ingin Long Ge dan Tang Yidao membasmi semua prajurit sihir tingkat rendah Xiao Hong menggunakan jurus pamungkas mereka, tembok gabungan naga ganda. Dua naga bergabung dengan tembok Xiaoling langsung berubah menjadi naga merah raksasa, dan Xiao Hong juga berubah menjadi naga merah raksasa. Kemudian, kedua naga merah raksasa itu terjerat di udara, mengandung kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, ketiga kilin bersaudara juga bekerja sama dengan Xiaoling dan Xiao Hong untuk menggunakan keterampilan bakat mereka perlambatan waktu. Waktu melambat, teriak ketiga kilin bersaudara pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, tiga bayangan besar kilin melayang di udara, memperlambat aliran waktu sebanyak 20 dalam radius 10 mil. Tiga saudara laki-laki kilin tidak sepenuhnya mengerahkan diri, karena dalam situasi seperti itu perang pertarungan berlangsung terus-menerus dan tahan lama. Mereka harus menjaga semangat juang dan kekuatan mental yang cukup, sama seperti jika Xiaoling dan Xiao Hong tidak menggunakan Double Dragon Flying Pearl, namun pelambatan 20 kali sudah cukup untuk memperlambat sihir level rendah lawan senjata. Banyak. Memanfaatkan kesempatan ini, dua naga merah raksasa yang dibentuk oleh Xiaoling dan Xiao Hong meraung dan bergegas menuju kam senjata sihir tingkat rendah yang melambat dengan momentum yang tak terkalahkan, maha kuasa, dan menghancurkan surga. Boom, dua naga merah raksasa lewat, dan prajurit dewa tingkat rendah itu dibombardir berkeping-keping satu demi satu lebar, panjang 1000 meter, dan panjang ratusan meter. Jurang sedalam 1 meter terbentang ke depan, dan di ujung bentangan itu terdapat naga merah raksasa yang akhirnya kehabisan semangat juangnya. Hanya dengan satu gerakan, Xiaoling dan Xiao Hong bekerja sama untuk membasmi lebih dari 200 tentara sihir tingkat rendah dengan tingkat tempur Qizun level 17. Meski tidak sekuat naga ganda bermain mutiara, itu masih cukup bagus. Pada saat ini, naga merah itu menghilang, dan Xiaoling serta Xiao Hong jatuh dari udara. Namun, kilin Xiaobai dan kilin Xiao Qiang, yang telah berubah menjadi tubuh mereka sendiri, tiba tepat waktu dan menangkap Xiaoling dan Xiao Hong dalam sekejap. Xiaoling menunggangi Xiaobai, seolah-olah dia belum pernah melakukan gerakan besar, dan berkata kepada Xiaobai, "Xiaobai, ayo kita melawan." Ho, jawab Xiaobai, lalu berbalik dan bergegas ke formasi musuh. Xiao Hong mengendarai Xiao Qiang dan mengikuti Xiaoling, berbalik dan menyerang formasi musuh.
Jurus naga ganda tadi telah memotong barisan prajurit sihir tingkat rendah menjadi dua bagian. Sekarang Xiao Ling dan Xiao Hong berbalik dan bergegas kembali, segera menyebabkan barisan prajurit sihir tingkat rendah menjadi terfragmentasi, dan di depan, Murong Xiaoxing mengendarai kilin Xiao Liang untuk menyerang dari depan, menyebabkan barisan tentara sihir tingkat rendah langsung runtuh. Saat ini, senjata sihir tingkat rendah tersebut tidak dapat lagi membentuk pertahanan yang efektif. Ketika para master di dunia Buddhis melihat betapa beraninya Long Ge dan yang lainnya, mereka tidak berani menahan diri sama sekali, dan mereka semua menggunakan jurus pamungkas mereka untuk membasmi prajurit sihir tingkat rendah. Oleh karena itu, dengan sikap serius Long Ge dan yang lainnya dalam membasmi musuh, pertempuran hanya berlangsung 3 menit kemudian, 2.800 tentara dewa tingkat rendah dimusnahkan oleh Long Ge dan yang lainnya 800 orang berhasil melarikan diri dengan jiwa mereka. Semua yang lain dibombardir sampai tubuh mereka meledak dan jiwa mereka hancur. Haha, aku rentan, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian dia membodohi dirinya sendiri. Melihat medan perang yang berantakan, tanah ditutupi dengan tubuh prajurit sihir tingkat rendah, tapi tidak ada seorang pun di Long Tim Ge terluka. Ini didirikan atas dasar kekuatan yang kuat, kami tidak meremehkan musuh dan berjuang dengan serius untuk mencapai hasil. Haha, aku yakin ada tentara sihir tingkat rendah yang datang untuk mencegat kita. Ayo pergi, Tang Yidao tertawa keras. Oke Long Ge mengangguk, lalu menaiki Taoti Xiao Hai dan berlari ke depan. Tang Yidao dan yang lainnya juga menunggangi binatang suci itu, meninggalkan medan perang yang berantakan dan debu yang tinggi. Di kastil pusat di lantai 97, ratusan ribu prajurit dewa tingkat rendah memandang layar kristal raksasa di tengah kastil dengan takjub. Pasukan macam apa ini? Hanya butuh 3 menit untuk mengalahkan pasukan kita yang terdiri dari 2.800 tentara sihir tingkat rendah. Kamu harus tahu bahwa tingkat tempur individu kita telah mencapai tingkat ke-17 Qizun melakukannya. Berkata dengan percaya diri. Pantas saja mereka berani memakai armor prajurit dewa superior. Ternyata level tempur mereka sudah mencapai atau bahkan melebihi level prajurit dewa superior. Bagaimana kita bisa menghentikan tim yang level tempurnya di atas prajurit dewa superior? Prajurit dewa tingkat rendah lainnya terkejut, kata. Tapi kita masih harus mencegat mereka. Meskipun kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita bisa membiarkan mereka membasmi kita, dan kita bisa melarikan diri dan kembali ke alam dewa. Aku sudah muak dengan kehidupan di mana aku tidak bisa menerobos melalui kultivasi. Dewa tingkat rendah lainnya, Bing, berkata. Meskipun mereka sangat kuat, mereka juga harus menghabiskan semangat juang mereka. Setelah semangat juang mereka habis, kita juga akan memiliki kesempatan untuk merebut kristal teleportasi di tangan mereka, kata yang lebih rendah prajurit sihir tingkat di depan. Oke, gelombang kedua, ikut aku untuk mencegat mereka, teriak seorang prajurit sihir tingkat rendah dengan keras. Pergi dan cegat mereka, segera, puluhan ribu dari ratusan ribu tentara sihir tingkat rendah merespons dengan keras. Kemudian, orang-orang ini berlari menuju gerbang kastil, bersiap untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di kastil pusat, dan mereka tidak perlu mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa siapapun yang berani mencegat mereka akan membasmi semua prajurit sihir tingkat rendah yang menghalangi mereka. 20 menit kemudian, Long Ge dan yang lainnya dicegat lagi. Long Ge dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Dalam 5 menit, mereka benar-benar memusnahkan 2.800 tentara dewa tingkat rendah dengan tingkat tempur Qizun 17. 15 menit kemudian, Long Ge dan yang lainnya dicegat lagi. Kali ini mereka membutuhkan waktu 5 menit untuk menghadapi pasukan yang mencegat mereka. 10 menit kemudian, Long Ge dan yang lainnya dicegat. Long Ge dan yang lainnya sekali lagi memusnahkan pasukan yang mencegat mereka. 6 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya akhirnya masuk ke portal ruang tunggu di lantai 98 setelah membasmi 36 gelombang pasukan pencegat. Kemudian, Long Ge dan yang lainnya melihat ke portal yang sedikit berkilau dan berjalan masuk dengan tubuh mereka yang sedikit lelah karena berkelahi. Dalam pertempuran di planet alam dewa di lantai 97, Long Ge dan yang lainnya membasmi lebih dari 80.000 tentara dewa tingkat rendah, dan hanya membiarkan lebih dari 30.000 dari mereka melarikan diri dan mendapatkan jiwa mereka kekuatan spiritual di belakang mereka agak kurang. Tentu saja, ada juga yang dilepaskan oleh para penguasa dunia Buddha karena belas kasih, tapi Long Ge dan yang lainnya sudah sangat pandai melewati lantai 97 tanpa ada yang terluka. Di ruang tunggu di lantai 98, sangat sulit untuk menerobos, kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum pahit dan duduk di tanah di ruang tunggu. Haha, perjuangan keras seperti itu sangat membantu untuk kultivasi kita. Sekarang mari kita bermeditasi dan berlatih dulu. Efek peningkatan kekuatan mental paling baik saat ini. Long Ge berkata sambil tersenyum,
dan memimpin dengan duduk bersila dan bermeditasi. Xuan Yuan Xiaoyu mengangguk dan juga duduk bersila untuk bermeditasi. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga duduk bersila dan bermeditasi. Bahkan binatang mitos pun berubah menjadi bentuk manusia dan bermeditasi. Setelah 37 gelombang pertempuran sengit, Long Ge dan yang lainnya telah menghabiskan banyak semangat juang dan kekuatan mental. Tidak masalah bahwa Long Ge dan orang lain yang level tempurnya di atas Qizun level 20 adalah mereka yang memiliki pertarungan level di atas Qizun level 2. Konsumsi energi pertarungan di bawah level 10 sangatlah serius, tetapi ini juga merupakan waktu terbaik bagi mereka untuk berlatih. Konsumsi fighting ki yang berlebihan akan mengeringkan otot dan tulang serta melemahkan ketangguhannya. Namun, Long Ge dan yang lainnya dapat bermeditasi dan pulih tepat waktu, memungkinkan otot dan tulang menahan lebih banyak fighting ki, sehingga memperpanjang durasi pertarungan berikutnya, semakin lama. 3 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya selesai bermeditasi satu demi satu, menyesuaikan keadaan mereka ke puncaknya. Melihat semua orang telah menyesuaikan status mereka, Long Ge juga mulai mendiskusikan pertempuran selanjutnya. Kita sudah sampai di lantai 98. Selama kita melewati lantai 98 dan 99, kita akan sampai di lantai 100 dan sampai di tujuan, kata Long Ge. Ya, tapi kesulitan di beberapa level berikutnya bahkan lebih besar. Level berikutnya seharusnya adalah senjata dewa perantara dengan level tempur Qizun level 18, kata Sitian. Senjata dewa perantara dengan level tempur Qizun 18 dapat diperingkat di posisi tengah atau bawah di tim Long Ge. Namun, jika Long Ge dan yang lainnya menghadapi senjata dewa perantara yang ukurannya 100 kali lipat, Long Ge dan yang lain juga akan melakukannya. Itu adalah perjuangan yang sulit. Senjata ajaib tingkat menengah sama kuatnya dengan ketiga saudara kita, seru Qilin Xiaobai dan tertawa. Apa yang kamu takutkan? Aku, Xiaoling, akan melindungimu. Level pertarunganku adalah Qizun level 19, kata Xiaoling bangga. Tapi bisakah kamu menangani 100 senjata sihir tingkat menengah? Qilin Xiaobai bertanya. Xiaoling tertegun sejenak, lalu berkata, tidak bisakah aku bekerja sama dengan Xiao Hong? Efektivitas tempur gabungan kita dapat mencapai tahap awal dari Jenderal Dewa tingkat rendah. Saat itulah kamu menggunakan jurus pamungkas terakhirmu. Bisakah kamu terus menggunakan jurus pamungkasmu 37 kali? Musuh kita memiliki lebih dari 30 gelombang, kata Qilin Xiaobai. Xiao Lingtong tercengang. Memang, betapapun kuatnya mereka tidak bisa terus menggunakan jurus pamungkas naga ganda bermain mutiara, kedua kalinya. Begitu mereka memasuki kondisi pertempuran, setelah itu, Long Ge dan yang lainnya akan menghadapi gelombang musuh setiap 10 menit. Oleh karena itu, jurus pamungkas Xiaoling dan Xiao Hong tidak dapat diterapkan sama sekali. Sepertinya kita hanya bisa menyingkirkan armor superior. Musuh yang berukuran 100 kali lipat dari kita benar-benar menakutkan. Long Ge menghela nafas dan tertawa. Yah, setelah menyingkirkan baju besi Dewa Perang, mereka dapat mengirim hingga 5 kali lipat prajurit Dewa Perantara kita untuk mencegat. Dengan kekuatan kita bisa bergegas, kata Sitian. Tapi kali ini kita perlu menyerap air dari kolam malaikat untuk memulihkan semangat juang kita. Tanpa armor senjata dewa yang unggul, mustahil bagi kita untuk menyerap energi dewa dan memulihkan semangat juang kita, kecuali tentu saja Sitian. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Nah, kali ini giliran saya yang menjadi yang terdepan dalam tim. Saya bisa menyerap energi dewa, dan saya juga bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan energi juang. Kecepatan pemulihan energi juang saya paling cepat, kata Sitian. Good Sitian, kamu harus bekerja lebih keras kali ini. Long Ge mengangguk. Dengan kekuatan senjata sihir unggulan Sitian, dia cukup untuk menjadi anak panah tim mereka. Ya Sitian tersenyum dan mengangguk, lalu berdiri dari tanah dan berkata, ayo pergi. Ya Long Ge dan yang lainnya juga berdiri. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya tidak berani memakai armor senjata dewa superior lagi, karena armor senjata dewa superior akan memungkinkan mereka menarik musuh yang ukurannya 100 kali lipat baju besi untuk menghadapi musuh perantara yang ukurannya 5 kali lipat dari senjata ilahi. Mereka masih bisa ditangani. Sitian mengangkat topeng pendendam emas, lalu membuka pintu ruang tunggu di lantai 98 dan berjalan keluar. Lantai 98 merupakan planet dengan energi dewa yang sangat kaya, energi dewa ini bahkan lebih kaya dari energi dewa di beberapa kota pinggiran di alam dewa. Terlihat betapa besar usaha yang dikeluarkan Dewa Perang untuk menaklukkan planet alam dewa tersebut. Oleh karena itu, energi ilahi yang kaya cukup bagi senjata ilahi tingkat menengah di planet ini untuk menyerap dan memulihkan energi pertempuran pada waktu yang tepat. Dengan begitu banyak energi ilahi, prajurit Dewa Perantara di lapisan ke-98 planet dewa semuanya memiliki energi bertarung yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu,
Akan sulit untuk melewati lapisan ke-98 kecuali Anda dapat membasmi prajurit Dewa Perantara ini, atau kecepatannya jauh lebih cepat dari mereka, jika tidak maka akan sangat merugikan untuk bertarung dengan mereka. Berapa tahun lagi ayolah, banyak sekali master neraka yang terjebak di lantai 98. Hanya para jenius di antara para jenius yang bisa menembus lantai 98 dan mencapai lantai 99. Begitu mereka menembus lantai 98, itu berarti mereka akan mampu melampaui kesengsaraan ilahi. Tingkat keberhasilannya juga telah mencapai lebih dari 80, yang merupakan titik balik yang menentukan apakah Anda yakin bisa melewati kesengsaraan ilahi atau tidak. Prajurit dewa tingkat menengah di lapisan ke-98 planet ini juga sangat tertekan. Mereka relatif menjanjikan ketika mereka tinggal di alam dewa, setelah sekian lama berlatih, mereka menerobos senjata dewa tingkat rendah dan memasuki senjata dewa tingkat menengah ini sudah sangat kuat. Kita tahu bahwa di alam dewa, hanya satu orang di antara 100 senjata sihir tingkat rendah yang dapat menerobos dan menjadi senjata sihir tingkat menengah senjata ajaib. Namun, mereka ditangkap oleh planet dunia dewa ini. Meskipun ada banyak energi ilahi di planet ilahi ini, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat membuat kemajuan tidak peduli bagaimana mereka berlatih. Mereka juga ingin meninggalkan planet ilahi ini, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Belakangan, dari perkataan pemecah menara Dewa Perang, mereka mengetahui bahwa mereka telah terikat pada planet dewa ini, dan mereka hanya dapat melarikan diri dari planet ini dengan membasmi pemecah tersebut atau dibasmi oleh pemecah tersebut. Semua, mereka menunggu, setiap kali menunggu selama ratusan ribu tahun, tetapi prajurit sihir tingkat menengah lebih sabar dan berbakat daripada prajurit sihir tingkat rendah. Mereka tidak mudah tersinggung karena menunggu, mereka telah menunggu, seperti serigala, penantian ratusan ribu tahun bukanlah waktu yang lama bagi mereka. Akhirnya, mereka menunggu ratusan ribu tahun lagi, dan kemudian 28 penantang datang ke Menara Dewa Perang. Ketika Longge dan yang lainnya menginjakan kaki di lantai 98 planet alam dewa, di kastil pusat di lantai 98, layar kristal raksasa tiba-tiba menunjukkan penampakan Longge dan yang lainnya. Haha, ada 29 penyusup. Begitu banyak penyusup. Senang sekali kita bisa mengirim 5 kali lebih banyak orang untuk mencegat mereka, kata seorang prajurit sihir perantara, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan dan berlari menuju pintu kastil. Setelah menunggu ratusan ribu tahun, kesempatan itu akhirnya datang lagi. Kali ini aku harus mengambil kristal teleportasi dan memindahkannya, lalu kembali ke alam dewa. Kata prajurit sihir perantara lainnya, dan kemudian dengan cepat berlari menuju pintu kastil. Prajurit sihir perantara lainnya juga bereaksi dan dengan cepat berlari menuju pintu masuk kastil. Namun, mereka dibatasi oleh aturan Menara Dewa Perang. Setelah yang ke-145 habis, gerbang di pintu masuk kastil ditutup, jadi yang lambat hanya bisa tinggal di dalam kastil. Setelah menunggu, hanya jika 145 orang pertama mati, mereka akan memiliki kesempatan untuk berbaikan. Oleh karena itu, mereka telah menatap layar lebar, yang telah dikunci pada Longge dan yang lainnya. Selama Longge dan yang lainnya membasmi prajurit Dewa Perantara, maka prajurit Dewa Perantara dapat dikirim dari kastil G dan yang lainnya membasmi gelombang 145 tentara sihir tingkat menengah, lalu 145 tentara sihir tingkat menengah dapat dikirim ke dalam kastil. Pintu keluar ruang tunggu. Haha, kekayaan energi ilahi lebih melimpah daripada energi ilahi di beberapa kota di alam dewa kita, kata Sitian sambil tersenyum. Yah, dengan energi ilahi yang begitu kuat, pencegat pada level ini harus menjadi senjata ilahi perantara dengan tingkat tempur Qi Zun level 18, kata Longge. Jangan berhenti di sini. Ayo lari lurus ke depan. Akan berdampak buruk jika kita tinggal terlalu lama dan dikepung, kata Tang Yidao. Oke, Longge mengangguk, lalu mendorong Tao Ti Xiaohai ke depan. Haha, akulah yang memimpin kali ini, kata Sitian sambil tersenyum, lalu dia dan Buddha menaiki tunggangan binatang suci mereka dan berlari lebih cepat dari Longge. Yah, lantai ini memberimu kesempatan untuk pamer, kata Longge sambil tersenyum, lalu mengikuti Sitian dan Buddha dan yang lainnya juga menaiki tunggangan binatang suci mereka dan membentuk formasi untuk bergegas maju. Di ujung bentuk peniti terdapat Sitian dan Buddha, di sebelah kiri adalah Longge dan Huwu, di sebelah kanan adalah 3 bersaudara Qilin, Xiaoling, Xiaohong dan Xiaoxing, dan di tengah adalah Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu, Raja Naga Buddha, Fighting Victory Buddha, Siti Garba Bodhisattva, diikuti oleh Tang Yidao, Yao Tian, dan Maitreya Buddha Hall. Seluruh tim terus maju dalam formasi. Ini adalah formasi paling efektif yang dapat menjaga kecepatan dan menjamin keamanan. 20 menit setelah seluruh tim bergegas keluar, gelombang pertama tim yang mencegat Longge dan timnya muncul. Ini adalah formasi persegi yang terdiri dari 145 prajurit Dewa Perantara. Prajurit Dewa Perantara itu tidak mengatakan apa-apa,
dan langsung melambaikan berbagai senjata dan bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya. Pengalaman bertempur selama bertahun-tahun memberi tahu mereka. Bagi mereka, berbicara sebelum pertempuran adalah hal yang paling penting membosankan, dan akan lebih menyedihkan lagi jika semangat orang lain diturunkan sebelum pertempuran, sehingga mereka lebih dulu menyerang terlebih dahulu. Tentu saja Sitian dan yang lainnya tidak takut. Ketika mereka berada di lantai 97, mereka tidak takut ketika menghadapi 2.800 tentara sihir tingkat rendah dengan tingkat tempur Qizun 17. Sekarang mereka menghadapi 145 tentara sihir tingkat menengah dengan pertarungan, kekuatan ini setara dengan lebih dari 500 prajurit dewa tingkat rendah dengan tingkat tempur Qizun level 17. Oleh karena itu, Sitian tersenyum dan bergegas ke depan. Segel Budisme Tantra yang tak takut, Sitian tertawa, lalu dia mengeluarkan telapak tangan emas raksasa. Telapak tangan emas ini memiliki panjang 10 meter dan lebar 8 meter, dan dia meraung ke depan. Bisakah senjata sihir tingkat menengah itu menahan segel tangan yang kuat ini? Melihat telapak tangan emas datang ke arah mereka, prajurit Dewa Perantara merasa sedikit terkejut, karena mereka bisa merasakan kekuatan dari aura telapak tangan emas. Kekuatan ini setidaknya dicapai oleh prajurit Dewa Superior level 20 Qizun sebuah efek. Namun, prajurit sihir tingkat menengah ini harus menahannya. Blokir, teriak seorang prajurit Dewa Perantara, dan kemudian 145 prajurit Dewa Perantara membentuk pelindung pertahanan raksasa pada saat yang sama untuk menahan serangan pohon palem emas. Boom, pada saat perisai pertahanan terbentuk, telapak tangan emas raksasa membombardir perisai pertahanan raksasa, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam ledakan tersebut, perisai pertahanan raksasa hanya menahan telapak tangan emas untuk beberapa saat sebelum hancur, tapi telapak tangan emas itu juga menghilang saat ini, tapi kekuatan ledakan dahsyat langsung menyerbu ke arah 145 prajurit sihir perantara. Prajurit sihir perantara ini terluka oleh ledakan penutup pertahanan, dan tersapu oleh gelombang kejut yang dahsyat, dan mereka tiba-tiba dibuang satu persatu. Kekuatan telapak tangan Sitian begitu kuat, dia layak menjadi senjata dewa tingkat lanjut dengan level tempur akhir Qizun level 20. Prajurit dewa tingkat tinggi, teriak seorang prajurit dewa tingkat menengah yang memuntahkan darah dan dibuang. Hanya prajurit dewa tingkat tinggi yang bisa mengalahkan mereka begitu cepat. Mengapa tidak menebak bahwa itu adalah jenderal dewa tingkat rendah? Karena jika mereka adalah jenderal tingkat rendah, mereka pasti sudah menjadi puing-puing sekarang. Melihat tentara sihir perantara memuntahkan darah dan dibuang, Long Ge dan yang lainnya tidak melakukan apapun. Mereka bergegas maju dan mulai membasmi mereka tanpa ampun. Hanya dalam 1 menit, pertempuran selesai. Sitian memandang medan perang yang berantakan dengan kepuasan. Dia sangat menikmati keadaan pertempuran ini. Dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan 1 tangan, dan itu tidak membutuhkan banyak usaha dan pulih. Hilangnya semangat juang. Teruskan, kata Sitian sambil tersenyum, lalu dia dan Buddha terus berlari ke depan menaiki tunggangan binatang dewa mereka. Oke, Long Ge dan yang lainnya juga menaiki tunggangan binatang suci mereka dan maju dalam formasi berbentuk Z. Selama proses maju, Long Ge dan yang lainnya mengorbankan air kolam malaikat dari cincin luar angkasa, sambil menyerap air kolam malaikat. Memulihkan semangat juang mereka. Pertempuran tadi berakhir karena Yu Sitian prajurit dewa perantara itu terluka, jadi Long Ge dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak semangat juang dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menyerap air kolam malaikat selama 5 menit untuk mengembalikan semangat juang mereka ke kondisi puncaknya, dan gelombang berikutnya tentara dewa tingkat menengah datang. Dibutuhkan setidaknya 10 menit untuk mencegat mereka. 10 menit kemudian, Long Ge dan yang lainnya menghadapi gelombang intersepsi tentara dewa perantara. Sitian masih berada di garis depan, dan Long Ge dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya prajurit dewa tingkat menengah. Di sini Anda dapat melihat manfaat dari tidak mengenakan baju besi senjata dewa tingkat tinggi. Mereka menghadapi senjata dewa tingkat menengah yang ukurannya 100 kali lipat, bahkan jika mereka bisa menang, mereka harus membayar harga yang mahal, dan sekarang situasi ini terlalu sederhana untuk Long Ge dan yang lainnya. Yu Sitian dapat menyerap energi dari dewa para prajurit sihir tingkat tinggi memimpin, dan mereka mengikuti untuk menghadapi prajurit sihir tingkat menengah yang terluka. Pertempuran itu sangat mudah. Dengan cara ini, setelah 6 jam, Long Ge dan yang lainnya akhirnya menemukan portal menuju ruang tunggu di lantai 99 setelah membasmi 30 gelombang prajurit dewa tingkat menengah. Long Ge dan yang lainnya berjalan langsung ke ruang tunggu di lantai 99 tanpa berhenti sama sekali. Di ruang tunggu di lantai 99. Haha, setelah kita tidak menggunakan armor senjata dewa yang unggul, pertempuran kita akan jauh lebih mudah, kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum. Yah, ini juga karena Sitian ada di sini. Jika Sitian tidak bisa menyerap energi dewa, pertempuran kita akan menjadi lebih sulit, kata Long Ge sambil tersenyum. Energi bertarung mereka masih tidak lebih baik daripada menyerap energi dewa.
Dia pulih dengan cepat, jadi Sitian memainkan peran penting dalam melewati lantai 98. Haha, itu semua adalah hasil kerja keras semua orang. Kami melewati lantai 98 dengan begitu mudah, kata Sitian sambil tersenyum. Tetapi level selanjutnya akan sulit. Senjata ajaib di tingkat 99 adalah senjata ajaib tingkat menengah yang tingkat tempurnya benar-benar telah mencapai Qi Zun level 19, kata Tang Yidao. Buddha mengangguk setuju dan berkata level pertarungan telah mencapai Qi Zun level 19, yang dianggap rata-rata di antara seluruh tim kami. Dalam pertarungan 1 lawan 1, hanya saya, Sitian, dan Maitreya yang bisa mengalahkan saya, dan tidak ada orang lain. Bisa. Longge juga berkata di pihak kami, hanya 3 bersaudara, saya, Yidao, Huowu, Xiaoling, Xiaohong, Xiaoyu, dan Qilin, yang dapat mengalahkan yang lain. Tak satu pun dari mereka yang mencapai Qi Zun level 19. Dan yang paling penting adalah jumlah mereka 5 kali lipat jumlah kita, kata Qilin Xiaobai. Jadi, kita harus berjuang untuk bisa melewati lantai 99. Kalau tertunda, hanya sedikit dari kita yang bisa lewat. Ini yang saya tidak bisa lihat. Kita satu tim. Kalau mau lolos, kita akan melewatinya bersama-sama. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita akan melewatinya. Jangan pernah menerobos, kata Longge. Jika kita ingin bertarung, saya tidak bisa melakukannya sendiri, renung Sitian. Jika dia diminta untuk mengalahkan 145 master dengan level tempur Qi Zun 18, dia bisa melakukannya, tetapi dia diminta untuk mengalahkan 145 master dengan tingkat tempur Qi Zun 10. Sebagai master tingkat 9, dia tidak dapat melakukannya karena dia juga merupakan senjata dewa tingkat tinggi tingkat akhir. Jika dia adalah jenderal dewa tingkat rendah tingkat akhir, dia mungkin bisa melakukannya. Bagaimana kalau aku menggunakan jurus besar dengan Xiao Hong? Kata Xiaoling. Gerakan pamungkas gabungan antara kamu dan Xiao Hong dapat dengan mudah mengalahkan 145 prajurit sihir tingkat menengah dengan level tempur Qi Zun level 19, tapi bagaimana dengan gelombang berikutnya? Kamu telah kehilangan efektivitas tempurmu di gelombang berikutnya, jadi metode ini tidak akan berhasil bekerja. Longge memveto. Xiao Lingtong terdiam beberapa saat. Jurus pamungkas dia dan Xiao Hong hanya bisa digunakan sekali dalam waktu singkat, jadi ini membatasi penggunaannya. Kalau begitu kita, ketiga Qilin bersaudara, bisa bekerja sama untuk memperlambat waktu, kata Qilin Xiaobai. Berapa lama perlambatan waktumu bertahan? Seberapa kuatnya? Longge bertanya. Jika waktu untuk mempertahankan 20 diperlambat, kita bisa bertahan selama 2 jam, kata Qilin Xiaobai. Jika Xiaobai dan yang lainnya dapat memperlambat waktu sebanyak 20, saya dapat mengalahkan 100 tentara sihir tingkat menengah, tetapi 45 sisanya harus memiliki seseorang untuk menyerang bersama saya, kata Sitian. Kita dapat mengirim 1 orang untuk menyerang secara bergiliran dengan Sitian, kata Tang Yidao. Meskipun kita menghabiskan banyak semangat juang saat menyerang, jika kita menyerang secara bergantian, kita akan memiliki cukup waktu untuk menyerap air darinya. Angel Pool untuk memulihkan semangat juang kita. Cara ini dapat terus menjaga intensitas serangan kita, menjaga laju kemajuan kita. Cara ini baik-baik saja. Jika tidak ada cara lain, kami akan menggunakan cara ini. Selama waktu ketiga Qilin bersaudara bisa diperlambat selama 2 jam, saya yakin kita sudah melewati sepertiga dari total jarak saat itu. Kata Longge. Bagaimana dengan 2/3 sisanya? Huowu bertanya sambil tersenyum. Saat itu, kita hanya bisa menyerap air Angel Pool dalam jumlah besar dan menyerangnya bersama-sama, kata Longge dengan suara yang dalam. Kalau begitu bisakah kita bertahan selama 4 jam tanpa menguras semangat juang dan kekuatan mental kita? Kalian harus tahu bahwa kita membutuhkan setidaknya 6 jam untuk menemukan portal ke level berikutnya, dan ini masih saat kita dicegat untuk waktu yang singkat. Huowu menganalisis Dao, tetapi ketika menganalisis, Huowu masih terus tersenyum. Longge mengangguk setuju, lalu berkata ya, menurut kekuatan kita secara keseluruhan, kita bisa bertahan di ruang tunggu di lantai berikutnya, tapi ini sangat berbahaya. Jika seseorang di antara kita tidak bisa bertahan dan tertinggal, kita semua akan melakukannya menyesal kemudian. Semua orang mengerutkan kening dan berpikir, tetapi mereka tidak dapat memikirkan cara cepat untuk melewati level tersebut dalam waktu singkat. Longge juga mengerutkan kening dan berpikir. Tiba-tiba dia melihat Huowu yang sedang tersenyum, lalu mengirim pesan Wu, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Tentu saja pesan Huowu kembali. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Longge berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak bertanya sebelumnya? Huowu mengirim pesan kembali. Hehe, metode apa? Kata Longge melalui pesan suara. Metodenya adalah God of War Armor. God of War Armor adalah armor yang digunakan oleh God of War.
Itu juga memungkinkan kita menyerap energi dewa. Terlebih lagi, God of War Armor lebih maju daripada armor dari prajurit dewa yang unggul. Prajurit dewa tingkat menengah itu tidak akan bisa mengetahuinya. Jalan transmisi suara tarian api. Kapan kamu mengetahui bahwa baju besi dewa perang dapat menyerap energi dewa? Longge bertanya melalui transmisi suara. Saya telah memakai God of War Armor sejak level terakhir. Saya menggunakan God of War Armor untuk menyerap energi dewa untuk memulihkan semangat juang, kata Huo Wu melalui transmisi suara. Kalau begitu aku akan mengenakan baju besi dewa perang dan menyerang, kata Longge melalui transmisi suara. Oke, ayolah, kata Huo Wu melalui transmisi suara, lalu memegang erat tangan Longge, dan kemudian menyerahkan armor God of War. Armor God of War selalu berubah, dan tentu saja bisa dilarutkan tubuh, pakai saja saat ingin menggunakannya. Longge, yang mengenakan armor God of War, juga tersenyum dan berkata saya telah menemukan jalan ke lantai 99. Metode apa? Sitian bertanya, Tang Yidao dan yang lainnya juga melihat ke arah Longge. Caranya adalah Sitian dan saya berperan sebagai pasukan panah dalam tim. Kami berdua menyerang bersama. Saya yakin dengan bantuan 3 saudara Kilin, kami dapat mengalahkan 145 senjata ajaib pamungkas dengan tingkat tempur sebesar 19. Kata Longge sambil tersenyum. Bukankah Longge menghabiskan banyak energi pertarungan? Kamu seharusnya tidak bisa pulih setelah menyerap air dari kolam malaikat. Tang Yidao bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, aku pasti punya cara untuk mengembalikan semangat juang, dan kecepatan memulihkan semangat juang dijamin lebih cepat dari Sitian, kata Longge berpura-pura menjadi misterius kepemilikan baju besi dewa perang oleh Longge. Ketika Tang Yidao melihat Longge mengatakan ini, dia tidak tahu harus bertanya apa, karena mereka percaya bahwa Longge akan selalu menciptakan keajaiban, dan mereka sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, mereka juga percaya bahwa Longge memiliki kekuatan ini. Kemudian Hao Longge dan Sitian akan menerobos pertahanan musuh, dan kemudian kita akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pertempuran di belakang, kata Tang Yidao. Ya Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk. Oh, ngomong-ngomong, Xiao Bai, jika kamu memperlambat waktu selama 6 jam, berapa banyak tenaga yang bisa kamu pertahankan? Tanya Longge. Jika kami bersikeras selama 6 jam, kami hanya dapat mempertahankan pengurangan sebesar 15 jam, kata Kilin Xiao Bai. 15 sudah cukup. Longge mengangguk dan berkata. Minus 15, saya perkirakan saya hanya bisa menangani 75 senjata sihir tingkat menengah, gumam Sitian. Jika saya harus menghadapi terlalu banyak, energi bertarung saya mungkin terkuras terlalu cepat dan saya tidak akan bisa pulih waktu yang singkat. Haha, kamu bisa menyelesaikan 75, dan aku akan menyelesaikan 70 sisanya, kata Longge sambil tersenyum. Yah, karena kamu dapat memulihkan semangat juangmu, dengan level tempur awal jenderal juniormu, kamu dapat menyelesaikan 70 masalah mendasar. Kamu mungkin tidak dapat menyelesaikan 100 masalah, kata Sitian sambil tersenyum. Haha, setelah istirahat 1 jam, kita akan keluar, kata Longge sambil tersenyum. Melihat Longge begitu percaya diri, Tang Yidao dan yang lainnya juga tersenyum dan duduk bersila, menyesuaikan keadaan mereka ke puncaknya. 1 jam kemudian, Longge dan yang lainnya telah menyesuaikan keadaan mereka hingga mencapai puncaknya. Keluarlah, kata Longge sambil tersenyum, dan memimpin dengan mengangkat topeng semangat juang dan mendorong pintu ruang tunggu di lantai 99. Melihat bahwa Longge tidak pelit dengan semangat juang sejak awal, Tang Yidao dan yang lainnya percaya bahwa Longge memang memiliki cara untuk menyerap energi dewa. Longge mengenakan baju besi dewa perang dan berjalan keluar dari ruang tunggu di lantai 99 sambil tersenyum. Tiba-tiba, energi dewa yang kaya dari luar mengenai wajahnya. Awalnya, Longge tidak bisa menyerap energi dewa, tetapi Dewa Armor of War juga digunakan oleh God of War. Armor? Akan aneh jika armor God of War ini bahkan tidak bisa menyerap energi dewa. Ketika energi dewa yang kaya mendekati Longge, itu langsung diserap oleh armor Longge. Sitian juga menemukan situasi ini, dan dia menemukan bahwa baju besi yang dikenakan oleh Longge menyerap energi dewa jauh lebih cepat daripada baju besi superiornya. Longge, baju besi apa yang kamu kenakan? Sitian bertanya. Longge kini telah mengubah armor God of War menjadi bentuk lain, jadi tidak ada yang mengenalinya sebagai armor God of War. Haha, rahasiakanlah, kata Longge sambil tersenyum. Oh, Sitian mengangguk ketika dia melihat Longge tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal tidak perlu dikatakan. Akan buruk jika itu bohong. Pada saat ini, Tang Yidao dan yang lainnya juga keluar dari ruang tunggu dengan binatang dewa mereka dan memasuki lantai 99 planet dewa. Ketika mereka keluar sepenuhnya, pintu ke ruang tunggu di lantai 99 juga menghilang.
Kita harus berani melakukan perjalanan lebih lama sebelum kita dicegat oleh prajurit sihir perantara itu, kata Long Ge, lalu dia mengendarai Tao Ti Xiao Hai dan berlari ke depan. Sitian dan Buddha juga mengendarai binatang mitos Jiao Tu di sebelah Long Ge, berfungsi sebagai anak panah untuk seluruh tim, sementara Tang Yidao dan Hu Wu berada di sisi kiri Long Ge, Xiao Ling dan Xiao Hong berada di sisi kiri Sitian, dan yang lainnya berada di tengah, pertahankan barisan bergerak maju dalam bentuk pin. Di lantai 99, terdapat planet dewa dengan energi dewa yang kaya. Di planet ini, terdapat ratusan ribu prajurit dewa tingkat menengah dengan level tempur Qi Zun level 19. Saat ini, mereka sedang berkonsentrasi pada planet dewa ini. Di kastil pusat, prajurit ajaib ini dulunya adalah sekelompok orang yang menjanjikan di alam dewa. Namun, ketika mereka berlatih dengan serius, Dewa Perang menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menempatkan mereka di planet ini, menyebabkan tingkat pertempuran mereka tetap stagnan di tingkat tersebut. Dewa Menengah, tingkat prajurit, meskipun mereka ingin keluar sebanyak prajurit sihir tingkat rendah di depan, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Mereka menemukan bahwa mereka telah lama terikat dengan planet ini, kecuali mereka basmi pemecahnya dan dapatkan kristal teleportasi, atau diteleportasi keluar. Pemutus itu membasmi, jadi mereka terus menunggu. Karena mereka adalah prajurit sihir tingkat menengah, mereka lebih sabar daripada prajurit sihir tingkat menengah di lantai 98. Mereka telah menunggu kesempatan untuk mencegat para penyusup. Akhirnya, setelah mereka melihat Long Ge dan yang lainnya muncul di layar kristal besar di kastil pusat, mereka segera mengirimkan tim yang terdiri dari 145 orang untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. 145 prajurit dewa tingkat menengah dengan tingkat tempur Qi Zun level 19, yang kekuatannya dapat bersaing dengan 8 keluarga besar di neraka sekarang, gelombang pasukan pencegat mencegat Long Ge dan yang lainnya dalam perjalanan mereka ke depan. Setelah Long Ge dan timnya berlari dengan liar selama 20 menit, mereka akhirnya melihat tentara dewa perantara mencegat mereka. 145 prajurit dewa tingkat menengah dengan level tempur Qi Zun 19 membentuk formasi persegi untuk mencegat di jalan. Momentum yang mereka keluarkan pada saat yang sama lebih menakutkan daripada momentum yang dilepaskan oleh semua level sebelumnya banyak orang. Long Ge dan yang lainnya merasakan momentum yang kuat ini dan segera mengetahui bahwa ini pasti pertempuran yang sengit. Namun, agar pertempuran sengit tidak menunda Long Ge dan kemajuan mereka, Long Ge dan Sitian melepaskan jurus pamungkas mereka pada saat yang bersamaan. Gaya ke-6 dari teknik pedang Dewa Perang, 10.000 pedang menjadi satu. Long Ge berteriak dengan keras. Armor Dewa Perang di tubuhnya dengan keras menyerap energi dewa. Kemudian, setelah Long Ge mengumpulkan sejumlah energi dewa, itu pedang manusia bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan dunia. Digabung menjadi satu, mereka berubah menjadi 10.000 pedang Dewa Perang putih. Kemudian, 10.000 pedang Dewa Perang bergabung menjadi satu pedang Dewa Perang raksasa ini menuju barisan berlawanan dari prajurit Dewa Perantara dengan kekuatan besar. Segel botol giok dari mudra tantra, Sitian berteriak keras, dan kemudian membuat cetakan tangan yang rumit di tangannya. Kemudian, botol batu giok emas besar dihasilkan dari udara tipis. Botol batu giok ini menyerap energi ilahi di sekitarnya dan memadatkannya kekuatan menjadi puncak A, dan kemudian bergegas menuju barisan berlawanan dari prajurit Dewa Perantara dengan momentum dunia sekitarnya. Jade Pingsel memiliki kekuatan serangan yang terkonsentrasi dan paling baik dalam menyerang situasi sulit. Melihat dua gerakan besar Long Ge dan Sitian, murid dari 145 prajurit Dewa tingkat menengah menyusut. Mereka bisa merasakan bahwa tingkat pertempuran dari dua tuan di sisi berlawanan telah mencapai tingkat prajurit Dewa tingkat lanjut, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Formasi kata seorang prajurit Dewa Perantara, 145 prajurit Dewa Perantara membentuk perisai semangat juang yang besar dalam sekejap. Mereka terus-menerus menyerap energi ilahi di sekitarnya dan terus-menerus memasukkan semangat juang ke dalam perisai semangat juang untuk memperkuatnya dari perisai semangat juang. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat memblokir gerakan Long Ge dan Sitian, mereka pasti akan kalah. Jika mereka memblokirnya, dengan keunggulan banyak orang, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Tang Yidao dan yang lainnya mengendarai binatang dewa dan mengawasi di belakang Long Ge dan yang lainnya. Setelah gerakan pamungkas Long Ge dan Sitian dapat menembus perisai semangat juang, mereka segera membasmi prajurit Dewa Perantara itu dengan kecepatan kilat. Akan menjadi pertarungan sengit, semuanya terfokus pada jurus pamungkas Long Ge dan Sitian. Long Ge tidak pernah mengecewakan Tang Yidao dan yang lainnya, dan dia juga tidak akan mengecewakannya kali ini. Jurus pamungkas Sitian juga menunjukkan kekuatan yang besar. Boom! Pedang Dewa Perang Putih raksasa yang diubah oleh Long Song memimpin dalam meledakkan perisai roh juang yang terdiri dari prajurit Dewa Perantara, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi juga kehabisan semangat juang karena ledakan yang kuat. Pada saat ini, si segel botol giok Tian mengenai
dan serangan kekerasan itu langsung menghancurkan perisai semangat juang yang sudah diambang kehancuran. Setelah perisai semangat juang hancur berkeping-keping, segel botol giok yang ganas terus melaju ke depan tanpa terhentikan senjata ajaib satu persatu hingga mereka muntah darah dan dibuang. Pada saat ini, pedang Dewa Perang raksasa yang diubah oleh Long Ge menghilang, dan Long Ge muncul di udara sambil memegang pedang Dewa Perang. Kemudian Long Ge mengayunkan pedang Dewa Perang dan berkata kepada Tang Yidao dan orang lain di belakangnya membasmi. Tang Yidao dan yang lainnya telah lama menunggu momen ini. Sekarang mereka melihat prajurit Dewa Perantara terluka satu demi satu, mereka telah bergegas maju dengan gagah berani menuju binatang Dewa Guk-Guk tenggelam. Waktu melambat, teriak ketiga saudara Kilin pada saat yang sama tiba-tiba tiga bayangan raksasa Kilin melayang di udara, memperlambat aliran waktu dalam radius 10 mil tidak mempengaruhi Long Ge. Mereka hanya memperlambat prajurit Dewa Perantara yang terluka. Pada saat ini, Long Ge juga jatuh dari langit. Meskipun Long Ge bisa terbang, Long Ge tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi bertarung, jadi dia merendahkan suaranya dan mendarat di punggung Tao Ti Xiaohai yang baru saja bergegas. Kemudian, Long Ge terus menyerang ke tengah-tengah prajurit Dewa Perantara yang terluka. Prajurit sihir tingkat menengah yang terluka itu bukan tandingan Long Ge dan yang lainnya. Meskipun level tempur mereka mencapai Qizun level 19, setelah gerakan pamungkas Long Ge dan Sitian, efektivitas tempur mereka hanya bisa mencapai 60%, dan di Kilin setelahnya tiga bersaudara menggunakan perlambatan waktu pada saat yang sama, efektivitas tempur dari prajurit Dewa Perantara ini berkurang 20%. Lagi, dengan kata lain, prajurit Dewa Perantara ini hanya dapat mengerahkan kekuatan 40%. Long Ge dan yang lainnya akan disembelih. Pertempuran hanya berlangsung 1 menit dan berakhir. Long Ge dan yang lainnya dengan mudah membasmi prajurit Dewa Perantara ini, hanya membiarkan sejumlah kecil prajurit Dewa Perantara melarikan diri. Setelah menghadapi gelombang pasukan intersepsi ini, Long Ge dan yang lainnya melanjutkan bergerak maju. Long Ge dan yang lainnya tidak tahu berapa banyak gelombang prajurit Dewa Perantara yang akan mencegat mereka. Mereka hanya tahu bahwa siapapun yang mencegat mereka, mereka akan dihancurkan. 1120